Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 207. Para pengikut orang-orang yang menganggap dirinya pewaris kerajaan Majapahit itu pun kemudian seorang demi seorang telah melemparkan senjata mereka. Betapapun beratnya, tetapi senjata yang merupakan lambang kehadiran mereka di peperangan itu, harus diletakkan. Dengan demikian, maka hampir berbareng kedua bagian dari pasukan lawan itu sudah menyerah. Di induk pasukan, Raden Sutawijaya masih merenungi tubuh seorang bekas senapati Pajang yang mendapat tanda kepercayaan untuk menjadi panglima di lembah itu yang terbujur tidak bernyawa lagi. Tetapi ternyata bahwa sayap yang lain pun telah digoncangkan oleh peristiwa yang menggetarkan. Kiwas kita yang menjadi semakin lelah, justru menjadi semakin garang, sehingga akhirnya lawannya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Raksasa yang memiliki kekuatan berlipat dari kekuatan kebanyakan itu, akhirnya tidak lagi mampu menyelamatkan hidupnya dalam hiruk-pikuknya pertempuran. Kiai Gringsing yang melihat kematian Kiai Jagaraga itu mengerutkan keningnya. Kemudian dengan nada datar ia berkata, "Apakah kau masih akan tetap bertahan? Kawanmu sudah terbunuh." Empu Pinang Aring yang bertempur melawan Kiai Gringsing itu meloncat surut, seolah-olah ia ingin mendapat kesempatan untuk menyaksikan kebenaran kata-kata Kiai Gringsing, bahwa kawannya telah terbunuh oleh seorang pengawal yang datang dari arah pasukan Tanah Perdikan Menoreh. Kiai Gringsing sengaja memberinya kesempatan, sehingga Empu Pinang Aring pun melihat betapa kawannya itu tergolek di bawah cahaya obor yang sengaja dipasang untuk menerangi mayat itu oleh para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Empu Pinang Aring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau benar Kiai. Raksasa itu telah mati." "Dan kau?" bertanya Kiai Gringsing. Empu Pinang Aring termangu-mangu. Sejenak ia mengedarkan tatapan matanya ke seluruh medan, seolah-olah ia ingin melihat pertempuran yang panjang itu dari ujung sampai ke ujung. Namun dari induk pasukan, ia pun telah mendengar bahwa pasukan yang sedang berhimpun di lembah itu ternyata tidak mampu melawan kekuatan yang berhasil dihimpun oleh Mataram. Kekuatan dari timur dan dari barat. "Mataram memang luar biasa," desis Empu Pinang Aring tiba-tiba. "Kau tidak mempunyai kesempatan lagi," berkata Kiai Gringsing. Empu Pinang Aring memandang Kiai Gringsing dengan tajamnya. Sekali lagi ia menebarkan tatapan matanya. Kemudian desisnya, "Tidak ada yang dapat menghalangi tekad keturunan Kerajaan Agung Majapahit untuk membangun kembali kejayaannya." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Jangan bermimpi. Kita bukan orang-orang yang takut melihat kenyataan." "Apa yang kau tahu tentang kami?" Kiai Gringsing memandang Empu Pinang Aring sejenak, lalu, "Apa pula yang kau tahu tentang warisan atau keturunan Kerajaan Agung Majapahit?" "Aku adalah keturunan langsung dari Majapahit yang berhak mewarisi kerajaan." Ada beratus-ratus orang yang dapat mengatakan demikian. Keturunan Majapahit telah tersebar kemana-mana. Sampai ke ujung timur dari tanah ini. Bahkan sampai ke seberang Selat Bali. Tetapi apakah artinya keturunan itu jika Sultan Pajang juga dapat menelusuri keturunannya yang bersumber dari Majapahit? Jika setiap orang berhak mewarisi kerajaan, apakah itu berarti akan ada beratus-ratus kerajaan Majapahit yang akan lahir? "Jangan berbicara seperti kepada kanak-kanak Kiai," sahut Empu Pinang Aring. "Sudah tentu kita akan berbicara tentang hal itu di antara kita. Bukan maksudku memperbodoh kau Kisanak. Tetapi bayangkan, semua orang yang merasa dirinya memiliki hak untuk mewarisi kerajaan itu, pada suatu saat akan berkumpul dan berbicara tentang diri mereka masing-masing. Nah, apakah Kisanak dapat membayangkan, siapakah di antara mereka yang akan menjadi raja, menjadi mahapati, menjadi mahamenteri dan jabatan-jabatan yang lebih rendah? Siapakah yang akan menentukan dan mengesahkan?" bertanya Kiai Gringsing. "Kau sudah tahu jawabnya. Kita mempunyai otak, mempunyai mulut dan kesetiakawanan. Semuanya akan lenyap dihembus oleh nafsu dan ketamakan. Jika kalian sempat mempergunakan otak kalian, kenapa kalian sanggup berkumpul di lembah ini kemudian bersama-sama memusuhi Pajang dan Mataram? Kenapa kalian tidak dapat mempergunakan otak, mulut dan kesetiakawanan kalian, apalagi kalian sudah jelas mengetahui bahwa Sultan Hadiwijaya masih resmi menjadi raja di Pajang dalam jalur langsung atau tidak langsung dari keturunan Majapahit?" "Omong kosong," bertanya Ki Gede. "Ingat Kisanak. Setiap orang akan dapat mengucapkannya.
Omong kosong. Aku pun dapat mengatakan, apa yang kau ucapkan adalah omong kosong. Juga semua sikap dan pendirian tentang pewaris-pewaris kerajaan Agung Majapahit itu. Terdengar Empu Pinang Aring menggeram. Tetapi kata-kata Kiai Gringsing berhasil menyentuh perasaannya. Sejak semula ia pun telah meragukan pembagian kedudukan di antara mereka yang memperebutkan warisan Majapahit itu. Seandainya mereka bersepakat untuk menunjuk seorang raja, bagaimana dengan kedudukan-kedudukan tinggi yang lain? Apalagi jika mereka ingin mengembalikan tata pemerintahan seperti pada masa Majapahit, karena di dalam pertumbuhannya melalui Demak dan Pajang, susunan pemerintahan sudah banyak berubah. Baiklah, berkata Kiai Gringsing. Jika kau masih tetap pada sikap dan pendirianmu, namun sebagai seorang yang mumpuni, kau tentu mempunyai perhitungan yang matang. Lihatlah, apakah kau masih mempunyai nafsu untuk bertempur terus? Empu Pinang Aring menarik nafas dalam-dalam. Renungkan Empu. Mungkin kau memang sudah merenunginya tidak hanya sehari dua hari, tetapi berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tetapi ulangilah sekali lagi merenung dalam kenyataan yang kau hadapi sekarang ini. Empu Pinang Aring benar-benar tidak dapat mengingkari kenyataan. Pasukannya sudah tidak mampu lagi mempertahankan diri. Tanpa perintah banyak di antara mereka telah melepaskan senjatanya dan berkumpul dilingkari oleh pengawal Mataram, Sangkal Putung atau Tanah Perdikan menoreh yang mengacungkan senjata mereka. Tetapi sudah tentu bahwa Empu Pinang Aring mempunyai perhitungan dan pertimbangan tersendiri. Ia tidak begitu saja hanyut pada arus kesulitan yang dialami oleh para pengikutnya. Namun demikian, Empu Pinang Aring tetap seorang yang memiliki pengamatan yang matang terhadap keadaan di sekitarnya. Kiai, berkata Empu Pinang Aring kemudian, kau bagiku adalah seorang yang aneh. Aku sudah lama mendengar tentang orang-orang bercambuk. Tidak hanya seorang, tetapi beberapa. Namun demikian, agaknya kaulah induk dari segala macam orang bercambuk itu. Kiai Gringsing mengerutkan dahinya. Kiai, Empu Pinang Aring meneruskan. Aku, Empu Pinang Aring, sudah bertahun-tahun hidup dalam dunianya yang penuh dengan tantangan maut. Karena itu, aku tidak pernah gentar melihat betapa buruknya peperangan. Aku sudah banyak mengalami kesulitan-kesulitan, tetapi juga kemenangan-kemenangan di segala macam medan. Tetapi aku tidak pernah melangkah mundur, biar kematian menjadi taruhannya. Dan sekarang kau juga akan mempertaruhkan kematian, bertanya Kiai Gringsing, lalu. Kematianmu memang tidak berarti. Baik bagimu sendiri, maupun bagi keseluruhan perimbangan dari peperangan ini. Bagi kami, akhir dari peperangan ini sudah jelas. Kami akan menguasai keadaan sepenuhnya. Sehingga karena itu maka kematianmu benar-benar sia-sia. Tidak berarti sama sekali, karena kematianmu tidak akan menentukan apapun juga. Jawaban Empu Pinang Aring benar-benar di luar dugaan. Kau benar Kiai. Kematianku tidak akan berarti apa-apa. Kiai Gringsing terkejut mendengar jawaban itu. Karena itu justru ia terdiam sejenak memandang wajah Empu Pinang Aring yang tidak lagi nampak garang. Aku yang merasa diriku seorang yang penting di dalam pergolakan masa sekarang ini. Ternyata harus menghadapi maut tanpa arti, Empu Pinang Aring berdesis, lalu. Kiai, seandainya aku mampu melakukan, mengamuk di medan ini sehingga memberi kesempatan kepada pengikut-pengikutku untuk melarikan diri, aku akan melakukannya. Jika aku harus mati, maka kematianku akan berarti, setidak-tidaknya bagi beberapa jiwa pengikutku. Tetapi rasa-rasanya sekarang tidak mungkin lagi aku lakukan. Ya, sahut Kiai Gringsing. Ternyata hatimu masih bening. Jika keputusanku menguntungkanmu, kau tentu memujiku. Tetapi biarlah. Harga diriku selama ini akan lenyap oleh suatu kesadaran ketiadaan arti bagi semua tingkah lakuku. Empu Pinang Aring berhenti sejenak, lalu. Kiai, aku menyerah. Kata-kata itu benar-benar mengejutkan. Kiai Gringsing tidak mengira bahwa tiba-tiba saja orang seperti Empu Pinang Aring begitu cepat menyerah. Tetapi orang itu berkata selanjutnya. Itu bukan berarti bahwa aku ingin mendapat pengampunan sehingga leherku tidak akan dipenggal. Aku tidak berkeberatan jika aku dibunuh dengan cara apapun juga. Aku akan menghadapinya dengan tabah. Jika aku menyerah, dan bersedia untuk melakukan hukuman apa saja, itu aku maksudkan agar hidupku di saat terakhir masih mempunyai arti betapapun kecilnya.
Karena penyerahan ini, dan kemudian hukuman mati yang akan aku lakukan, aku dapat memberikan sedikit kepuasan kepada orang-orang Mataram. Dengan demikian, masih mungkin diharapkan pengampunan atau keringanan hukuman bagi orang-orangku yang kau tangkap sekarang ini. Kiai Gringsing termangu-mangu sejenak. Namun Empu Pinang Aring benar-benar melakukan apa yang dikatakannya. Sambil mengulurkan senjatanya ia berkata, Kiai, bukankah Kiai pernah mengatakan bahwa Kiai ingin melihat barang sejenak senjataku ini? Kiai Gringsing masih ragu-ragu. Namun ia melihat kesungguhan di wajah Empu Pinang Aring, sehingga ia pun kemudian menerima senjata itu dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya masih bersiap dengan cambuknya menghadapi segala kemungkinan. Namun ternyata Empu Pinang Aring benar-benar telah menyerahkan senjatanya. Ia pun kemudian berjalan perlahan-lahan diiringi oleh Kiai Gringsing, bergabung dengan pengikut-pengikutnya yang sudah menyerah. Dengan tatapan mata keheranan pengikut-pengikutnya memandang Empu Pinang Aring yang mereka anggap sebagai orang yang tidak ada duanya. Namun adalah suatu kenyataan bahwa akhirnya Empu Pinang Aring itu pun telah menyerah. Empu Pinang Aring memandang pengikut-pengikutnya sejenak. Kemudian katanya, aku memang ingin menyerah bersama kalian. Sebenarnya aku mempunyai banyak peluang untuk melarikan diri. Tetapi jika aku berhasil, maka aku telah mengkhianati kalian yang tidak mempunyai kesempatan itu. Karena itu aku menyerah. Aku mohon bahwa semua hukuman akan dapat aku jalani dengan memperingan hukuman kalian. Mungkin aku akan dihukum gantung. Tetapi itu bukan soal kalian. Bahkan mungkin aku harus menjalani hukuman picis, dan kalian seorang demi seorang harus mengerat tubuhku dan membubuhkan air asam. Tetapi lakukanlah dengan tabah, karena dengan demikian aku tidak sekedar mengorbankan kalian untuk kepentinganku. Beberapa orang pengikutnya tiba-tiba saja menundukkan kepalanya. Namun beberapa orang yang lain telah menggeretakkan giginya. Bahkan salah seorang dari mereka berteriak, kita bertempur sampai mati. Empu Pinang Aring tertawa. Katanya, kau sudah meletakkan senjatamu. Jangan membunuh diri dengan cara yang paling bodoh. Aku tidak ingin mengusik perasaan kalian, agar kita bersama-sama masuk ke lubang kubur. Biarlah aku berbangga dengan sikapku sekarang ini. Jangan memperkecil arti kepahlawananku meskipun kebanggaan itu hanyalah sekedar bagi diriku sendiri. Pengikutnya tidak ada yang menyahut. Mereka memandang pemimpinnya dengan dada yang berdebar-debar. Sementara itu, pengikut-pengikut Empu Pinang Aring pun telah menyerah pula kepada para pengawal dari Mataram, Sangkal Putung atau Tanah Perdikan Menoreh. Seperti para pengikutnya, Empu Pinang Aring pun melakukan semua yang harus dilakukan oleh para tawanan, seolah-olah ia benar-benar merasa satu dengan para pengikutnya dalam segala keadaan. Juga dalam keadaan yang paling parah itu. Dengan demikian, maka pertempuran di lembah itu akhirnya telah terhenti juga. Para pengikut mereka yang menamakan diri pewaris kerajaan Majapahit itu telah kehilangan kesempatan sama sekali untuk mempertahankan diri. Meskipun pada mulanya, nampak mereka memiliki kelebihan, terutama dalam jumlah, tetapi sikap Ki Gede Telengan Agaknya telah merubah segala-galanya. Saat-saat pertempuran yang panjang itu berakhir, maka Raden Sutawijaya pun segera memanggil semua pemimpin untuk berkumpul. Baik dari Mataram sendiri, dari Sangkal Putung dan dari Tanah Perdikan Menoreh. Namun sementara itu, Raden Sutawijaya telah dikejutkan oleh kebanggaan Swandaru yang dengan lantang berkata, aku telah berhasil membunuhnya. Siapa? Bertanya Raden Sutawijaya. Ternyata ia adalah Kiai Kelasa Sawit, jawab Swandaru sambil menengadahkan dadanya. Oh, Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Beberapa pengawal Kiai Kelasa Sawit yang tertawan, memandang mayat yang terbujur itu dengan mata yang buram. Kiai Kelasa Sawit telah berhasil melarikan diri dari cengkaman maut ketika ia bertempur menghadapi Agung Sedayu. Tetapi karena ia justru berada di induk pasukan, maka di luar sadarnya, ia telah bertemu dengan Swandaru. Tanpa ampun lagi, maka Kiai Kelasa Sawit telah dibinasakannya. Raden Sutawijaya menarik nafas dalam-dalam. Sambil mengangguk-angguk ia mendekati mayat itu. Di belakangnya Prastawa mengikutinya dengan hati yang berdebar-debar. Ternyata Kakang Swandaru berhasil membunuh Kiai Kelasa Sawit, desis Prastawa dengan kagum. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Dalam cahaya obor nampak jalur-jalur cambuk Swandaru yang menyobek kulit. Luar biasa, desis Raden Sutawijaya. Kau memang seorang anak muda yang perkasa.
Kau ternyata sudah berada pada tataran Kiai Kelasa Sawit yang mendebarkan itu. Swandaru memandang Raden Sutawijaya sejenak. Ia pernah menjajaki ilmu anak muda itu. Namun kini ia dengan bangga dapat membuktikan kepada Sutawijaya bahwa ia bukan seorang anak muda yang terlalu lemah. Bahkan dari bibir Raden Sutawijaya telah terlontar pengakuan bahwa ia memiliki tataran setingkat dengan Kiai Kelasa Sawit yang telah berhasil dibunuhnya. Namun dalam pada itu, setiap pengawal Kiai Kelasa Sawit menyadari bahwa saat-saat yang mengerikan itu terjadi justru saat Kiai Kelasa Sawit sudah tidak berdaya. Ia hanya dapat mempergunakan sisa-sisa tenaganya yang sudah sangat lemah karena luka-lukanya. Tetapi mereka tidak dapat mengucapkannya, karena mereka merasa tidak berhak untuk mencampuri pembicaraan Raden Sutawijaya dan Swandaru yang gemuk itu. Sementara itu, maka para pemimpin pun sudah mulai berkumpul. Mereka mengambil tempat di luar medan, sementara para pengawal masih sibuk menyelesaikan persoalan-persoalan kecil yang masih timbul. Satu dua orang lawan benar-benar tidak mau menyerah, sehingga mereka telah memilih mati. Yang lain berusaha melarikan diri. Namun di antara mereka memang berhasil menyusup di dalam rimbunnya pepohonan dan hilang di hutan yang lebat. Pada saat satu dua orang masih harus bertempur, yang lain telah mengumpulkan para tawanan yang telah meletakkan senjata. Sedangkan sebagian yang lain harus mengumpulkan orang-orang yang terutama masih diketahui hidup dan terbaring di antara mayat-mayat yang silang melintang. Kiai Gringsing yang berjalan melintasi medan bersama Ki Sumangkar menarik nafas dalam-dalam. Ternyata di lembah itu telah terjadi pembunuhan antara manusia yang tidak dapat dicegah lagi. Pada saat-saat para pemimpin itu sudah berkumpul, maka yang pertama-tama dilakukan oleh Kiai Gringsing adalah mengobati Sumangkar yang parah. Luka-lukanya merambah di seluruh tubuhnya. Namun Kiai Gringsing masih berpengharapan bahwa luka-luka itu akan dapat disembuhkan. Kita tidak melihat Agung Sedayu, desis Ki Sumangkar. Ia berada di lereng bersama Ki Gede Menoreh, jawab seorang pemimpin kelompok. Ia bersamaku dan telah menyelamatkan aku, desis Ki Sumangkar yang lemah. Ya. Tetapi ia telah kehilangan keseimbangannya sebagai seorang laki-laki jantan meskipun ia berhasil mengalahkan lawan-lawannya. Jangan berkata begitu, potong Raden Sutawijaya. Kau harus menghargai sifat-sifatnya. Namun Swandarulah yang sudah menyahut. Aku sudah menduga. Kakang Agung Sedayu tidak akan tahan berada di medan yang besar. Apalagi jika terjadi benturan antara dua kekuatan yang benar-benar besar seperti Pajang. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, ia tidak boleh memaksa diri. Tetapi ia sudah berbuat banyak di dalam pertempuran ini. Ya. Jawab Raden Sutawijaya. Aku sudah mendengar semua laporan tentang Agung Sedayu. Swandaru memalingkan wajahnya. Ketika terpandang olehnya Prastawa yang berada beberapa langkah di sebelahnya, Swandaru tersenyum. Dan Prastawa pun tersenyum pula. Sekarang, berkata Raden Sutawijaya. Panggillah Ki Gede Menoreh dan Agung Sedayu bersama para pengawal dan pusaka-pusaka yang telah diketemukan itu. Dua orang penghubung pun kemudian pergi menemui Ki Gede Menoreh untuk menyampaikan pesan Raden Sutawijaya, agar bersama para pengawal Ki Gede turun ke medan. Agung Sedayu masih tetap ragu-ragu. Berbagai bayangan telah bermain di angan-angannya. Kematian demi kematian telah terjadi. Dan ia pun telah membunuh justru orang-orang penting dari lingkungan lawannya. Ki Gede Menoreh dapat mengerti sepenuhnya perasaan anak muda itu karena Ki Gede telah mengenal sifat-sifatnya pula. Karena itu, maka dengan hati-hati ia berkata, marilah Agung Sedayu. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita yang berhasil menyelamatkan diri dari benturan kekuatan ini. Apapun yang telah terjadi, jangan kau sesali lagi, karena yang terjadi itu memang sudah terjadi. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia memang sering mendengar orang-orang tua memberi nasihat jika seseorang sedang menyesali sesuatu. Tetapi untuk mengusir penyesalan yang menyesak, adalah suatu pekerjaan yang sulit. Namun Agung Sedayu pun kemudian mengikuti Ki Gede Menoreh menuju ke medan yang bagi Agung Sedayu merupakan lingkaran yang sangat menggelisahkan. Kehadiran Ki Gede Menoreh dan Agung Sedayu telah disambut oleh Raden Sutawijaya dengan penuh gairah. Sementara Pandan Wangi langsung berjongkok di hadapan ayahnya sambil mengusap matanya yang basah. Desis Ki Gede Menoreh. Kau sedang mengenakan pedang rangkap.
Pandan Wangi menengadahkan wajahnya. Kemudian ia mencoba tersenyum. Duduklah di tempatmu, berkata Ki Gede kepada putrinya. Pandan Wangi pun kemudian duduk kembali di samping Sekar Mirah yang tersenyum melihat sikapnya. Bagaimanapun juga, Pandan Wangi adalah seorang perempuan. Sudah cukup lama ia tidak berjumpa dengan ayahnya. Sedangkan perjumpaan yang terjadi di medan yang menegangkan itu rasa-rasanya telah menggetarkan hatinya. Sejenak kemudian, setelah saling menanyakan keselamatan masing-masing setelah mereka menghadapi tantangan maut di medan yang resah itu, maka mereka pun segera membicarakan masalah-masalah yang harus segera mereka lakukan. Terutama dengan pusaka-pusaka itu. Pusaka-pusaka itu harus segera kembali ke Mataram, berkata Kiai Gringsing sambil memandang Ki Juru Martani yang nampak tidak begitu gembira meskipun kedua pusaka telah kembali ke tangan Raden Sutawijaya. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, kelengahan beberapa pengawal pusaka itu di Mataram, termasuk Raden Sutawijaya sendiri, telah menumbuhkan korban yang tidak terhitung jumlahnya sekarang ini. Raden Sutawijaya menarik nafas. Namun ia pun kemudian menundukkan kepalanya ketika Ki Juru meneruskan. Dan kesalahan itu pun telah menyangkut aku pula. Tanpa mengangkat wajahnya Raden Sutawijaya berkata, Mataram dalam keseluruhan telah berbuat kesalahan paman. Ternyata bahwa korban yang jatuh telah meliputi bukan saja laki-laki terbaik di Mataram, tetapi juga dari Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh. Kiai Gringsing memandang wajah Agung Sedayu yang buram, sementara Ki Waskita duduk termangu-mangu. Namun dalam pada itu Swandaru berkata sambil mengangkat wajahnya. Aku tidak tahu, apa yang sedang kita bicarakan sekarang. Semua orang yang mendengarnya berpaling ke arahnya. Sejenak Swandaru masih berdiam diri seolah-olah sedang mengumpulkan berbagai masalah yang berceceran di dalam angan-angannya. Namun kemudian ia berkata, kita sudah menunjukkan kejantanan. Kita menuntut yang menjadi hak kita. Maksudku, Mataram. Jika jatuh korban, maka mereka adalah pahlawan yang memperjuangkan hak. Mereka tidak mati sia-sia. Kiai Gringsing menarik nafas panjang, sementara Swandaru meneruskan. Jangan disesali perjuangan yang sudah terjadi ini. Jika demikian, perjuangan ini sendiri telah diperkecil artinya. Kita justru akan berbelas kasihan kepada mereka yang telah gugur. Sedangkan seharusnya kita harus berterima kasih dan berbangga akan pengorbanan jantan yang telah mereka berikan. Ya, Swandaru, berkata Kiai Gringsing. Perjuangan ini telah menuntut pengorbanan. Mereka adalah pahlawan yang gugur karena mereka memperjuangkan hak kita. Kita jangan memperkecil arti dari perjuangan mereka, ia berhenti sejenak, lalu. Tetapi yang kita bicarakan bukanlah mereka yang telah gugur. Mereka yang terluka parah dan mereka semuanya yang sudah bertempur. Yang kita sesali adalah kelengahan Mataram sehingga semuanya ini harus terjadi. Pertempuran, kematian dan korban-korban lainnya, tanpa memperkecil arti pengorbanan mereka. Swandaru termangu-mangu sejenak. Masih ada keseganan di hatinya untuk berbantah dengan gurunya. Namun seakan-akan kepada diri sendiri ia berkata, kita sudah mulai kejangkitan penyakit cengeng pula. Penyakit yang agaknya dapat menular dari sumbernya. Di luar sadarnya Agung Sedayu berpaling. Tetapi hanya sekilas, karena kembali kepalanya tertunduk dalam-dalam. Baiklah, berkata Raden Sutawijaya. Apapun yang sudah terjadi, perjuangan kita sekarang sudah berhasil. Korban telah jatuh. Dan kita akan selalu mengenangnya. Swandaru tidak menyahut lagi. Namun sekali lagi ia memandang Prastawa dengan tatapan mata yang aneh. Sementara itu, maka Sutawijaya pun mulai mempersiapkan diri untuk membawa pusaka yang telah diketemukan itu. Besok kita harus menyelesaikan semua persoalan di sini, berkata Raden Sutawijaya. Kita akan segera kembali ke Mataram dengan pusaka-pusaka itu. Beberapa orang pemimpin pengawal Mataram mengangguk-angguk. Sementara itu Ki Juru berkata, besok kita akan kembali ke Mataram menjelang senja. Sore hari paman? Bertanya Raden Sutawijaya. Di siang hari kedua pusaka itu akan dapat menumbuhkan berita yang beraneka macam, sahut Ki Juru. Raden Sutawijaya mengangguk-angguk. Jawabnya. Benar paman. Kita besok akan berangkat menjelang senja. Mudah-mudahan semuanya sudah dapat kita selesaikan. Dengan demikian, maka semua persiapan pun telah disesuaikan dengan keputusan Raden Sutawijaya untuk kembali ke Mataram menjelang senja,
agar perjalanan pasukannya tidak banyak menimbulkan cerita yang akan dapat menjalar sampai ke Pajang. Sampai ke telinga Senapati Pajang di daerah selatan. Dalam pada itu, meskipun pertempuran sudah selesai, namun bukan berarti bahwa pasukan Mataram, Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh telah selesai. Mereka dengan badan yang letih telah mengumpulkan kawan-kawannya yang terluka. Beberapa orang mencoba mengobati yang dapat mereka obati, sementara yang terluka parah, para petugas khusus telah berusaha menolong mereka. Kiai Gringsing telah ikut sibuk pula mengobati mereka yang terluka. Di antaranya adalah Ki Sumangkar. Menjelang pagi hari, maka perasaan letih agaknya tidak tertanggungkan lagi. Hampir semua orang, tanpa berjanji telah membaringkan dirinya dimanapun juga. Sekejap kemudian, mereka telah mendengkur dengan nyenyaknya di bawah batang-batang pohon, di batu-batu besar, atau di atas rerumputan kering. Hanya beberapa orang sajalah yang telah berjuang untuk tetap terjaga. Mereka adalah petugas-petugas yang bergiliran mengawasi keadaan. Meskipun pertempuran telah selesai, tetapi kesiagaan masih harus tetap dipertahankan. Apalagi mengawasi para tawanan. Tetapi para tawanan pun agaknya telah mengalami kelelahan yang sangat, setelah mereka diharuskan ikut menyingkirkan mayat-mayat dan menguburkannya di lembah itu. Sebagian terbesar dari mereka pun telah tertidur pula, betapapun mereka dalam kegelisahan. Para pemimpin pun tidak luput pula dari cengkeraman kelelahan jasmaniah dan rohaniah. Beberapa dari mereka telah mencoba tidur sambil bersandar batang-batang pepohonan. Suandaru yang bersandar sebuah batu besar segera tertidur dengan nyenyaknya. Di sebelahnya Prastawa pun telah mendengkur pula. Sementara Pandanwangi dan Sekar Mirah terbaring di balik sebuah batu besar itu. Orang-orang tua di antara mereka pun harus beristirahat pula meskipun tidak semuanya bersama-sama. Kiai Gringsing masih duduk menunggui Ki Sumangkar yang terluka parah. Sementara Ki Juru dan Ki Waskita mencoba untuk dapat beristirahat barang sejenak. Dalam pada itu, betapapun letihnya, namun Agung Sedayu sama sekali tidak berhasil memejamkan matanya. Kegelisahannya terasa semakin tajam menghunjam di jantungnya. Orang-orang tua di antara mereka pun harus beristirahat pula meskipun tidak semuanya bersama-sama. Kiai Gringsing masih duduk menunggui Ki Sumangkar yang terluka parah. Sementara Ki Juru dan Ki Waskita mencoba untuk dapat beristirahat barang sejenak. Adalah di luar sadarnya ketika Agung Sedayu yang duduk bersandar sebatang pohon itu telah berdiri dan melangkah perlahan-lahan meninggalkan kawan-kawannya yang sedang beristirahat itu. Seorang petugas yang terkantuk-kantuk melihatnya berjalan menelusuri jalan setapak. Tetapi petugas itu tidak menyapanya. Selangkah demi selangkah Agung Sedayu berjalan menjauhi kawan-kawannya dan justru turun ke lembah tempat pertempuran yang dahsyat telah terjadi. Meskipun sebagian dari mayat telah dikuburkan, namun yang lain masih tercecer-cecer berserakan. Para pengawal dari Mataram tidak dapat memaksa para tawanan yang sudah menjadi sangat letih untuk bekerja terus, sehingga mereka pun telah memberikan kesempatan untuk beristirahat. Mereka baru akan dibangunkan dan meneruskan kerja mereka bersama-sama para pengawal setelah matahari terbit di timur. Agung Sedayu yang gelisah itu berjalan terus di antara pepohonan. Hatinya bagaikan tersayat ketika ia melangkah di antara mayat-mayat yang belum terkuburkan. Apalagi ketika ia sampai pada gundukan tanah yang memanjang, tempat mayat lawan dikuburkan dalam lubang yang memanjang. Agung Sedayu berhenti termangu-mangu di sebelah kuburan yang panjang itu. Ia membayangkan bahwa di dalam gundukan tanah yang panjang itu terbaring beberapa sosok mayat yang terbujur beku dalam timbunan yang menghimpit. Namun itu adalah akibat yang pasti terjadi di dalam setiap peperangan. Kematian adalah kelengkapan dari peristiwa perang. Dan kematian hampir tidak dapat dihindarkan lagi di samping kebanggaan dan keresahan hati. Hati Agung Sedayu yang sudah gelisah itu menjadi semakin gelisah. Di luar sadarnya ia telah mengamat-amati kedua telapak tangannya. Terbayang kembali Ki Gede Telengan yang menggeliat di saat terakhir, Ki Tumenggung Wanakerti yang disayat oleh ujung cambuknya, Kiai Samparsada yang hilang di peperangan dan Kiai Kelasa Sawit yang ternyata jatuh ke tangan Suandaru dan terbunuh olehnya setelah ia gagal melarikan diri. Terasa tubuh Agung Sedayu meremang. Mereka adalah orang-orang penting di antara lawan yang telah dikenal ilmunya meskipun akibatnya berbeda-beda. Sementara itu, maka yang lain yang terbaring dalam kebekuan itu telah mengalami nasib yang serupa. Mereka pun telah terbunuh oleh tusukan senjata. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam.
Ketika kakinya bergerak, maka tubuhnya pun telah terbawa berjalan di seputar medan yang sudah menjadi sepi. Dada Agung Sedayu tergetar ketika ia mendengar lolong anjing liar di tengah-tengah lebatnya hutan. Anjing liar adalah jenis binatang yang ditakuti di samping binatang buas yang lain, karena kadang-kadang mereka datang berkawan. Tetapi agaknya anjing-anjing liar itu tidak akan lebih menakutkan dari sepasukan pengawal yang nampaknya tenang dan damai di dalam tidurnya. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu terkejut ketika matanya yang tajam menangkap bayangan sesosok tubuh di dalam gelap. Hampir di luar sadarnya, nalurinya telah membawanya mengikuti bayangan itu. Bahkan kemudian semakin dekat. Namun bayangan itu kemudian terhenti dan berdiri termangu-mangu melihat kuburan yang memanjang dan mayat-mayat yang belum sempat dikuburkan. Dalam kegelapan Agung Sedayu melihat sesosok tubuh itu berdiri tegak. Kemudian dengan kaki yang terseret-seret melangkah lagi beberapa langkah. Agung Sedayu menegang sejenak. Namun kemudian ia melangkah di luar sadarnya mendekat, ia terhenti ketika ia melihat bayangan itu kemudian duduk di atas sebuah batu yang besar. Tetapi Agung Sedayu terkejut ketika ia mendengar langkah yang lain. Ketika ia berusaha melihat dari sela-sela pepohonan, ia melihat dua orang bersenjata langsung menyergap bayangan yang duduk di atas batu besar itu. Dengan gerak naluriah Agung Sedayu pun meloncat mendekat. Ia ingin mengetahui apakah yang akan terjadi. Ketika dua orang yang menyergap itu mengacukan senjatanya, maka orang yang duduk di atas batu itu seolah-olah tidak menghiraukannya. Ia berpaling sejenak kepada keduanya. Namun kemudian terdengar orang itu bertanya, "Kenapa kalian gugup melihat kedatanganku?" Agung Sedayu terkejut mendengar suaranya. Ia langsung dapat mengenalnya, siapakah orang yang duduk di atas batu tanpa gelisah sedikit pun juga meskipun ujung-ujung senjata mengarah ke dadanya. "Siapa kau?" bertanya kedua orang bersenjata itu. "Aku Rudita," jawab orang yang duduk di atas batu itu. Kedua orang yang ternyata adalah para pengawal itu masih belum mengenal Rudita. Karena itu, maka yang seorang segera menekankan senjatanya sambil menggeram. "Sebut, siapakah kau sebenarnya?" "Rudita." "Namaku Rudita." "Ya. Tetapi kau dari mana? Apakah kau pengikut Ki Tumenggung Wanakerti, atau pengikut Ki Gede Telengan atau siapa?" "Aku tidak kenal mereka." Para pengawal itu menjadi semakin curiga. Sikap Rudita membuat keduanya bertambah berhati-hati. Sehingga senjata mereka telah benar-benar melekat di tubuh Rudita. Setiap gerakan yang kecil sekalipun, sudah cukup untuk menghunjamkan senjata itu di dadanya. Rudita masih tetap berdiam diri. Sikapnya memang dapat menumbuhkan salah paham. Ketenangannya seolah-olah menunjukkan keyakinannya pada kemampuan diri sebagai seorang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. "Kisanak," berkata Rudita kemudian. "Kenapa kalian begitu curiga kepadaku? Kenapa kalian tidak menyarungkan senjatamu, kemudian kita berbicara sebaik-baiknya?" "Persetan. Katakan, dari manakah kau datang, atau aku akan menyobek dadamu dengan ujung pedang." Rudita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sudah begini parakah kecurigaan seseorang kepada sesama? Aku tidak bersenjata dan aku sama sekali tidak akan dapat berbuat apa-apa atas kalian. Kau sedang mengelabuhi kami. Kau tentu seorang yang memiliki ilmu yang tinggi, yang akan dapat mempermainkan kami berdua jika kami tidak bersiap menghadapimu." Rudita memandang keduanya berganti-ganti. Tetapi sama sekali tidak membayangkan kecemasan di wajahnya meski ujung senjata lawannya telah terasa di kulitnya. Tetapi justru sikapnya itulah yang membuat kedua pengawal itu menjadi semakin curiga. Agung Sedayu yang menyaksikannya menjadi cemas. Jika salah paham itu menjadi berkepanjangan, maka mungkin akan dapat menimbulkan kesulitan bagi Rudita, meskipun ia pasti bahwa Rudita tidak akan melawan, apapun yang akan dilakukan atasnya. Karena itu, maka Agung Sedayu pun kemudian melangkah dari lindungan pepohonan mendekati ketiga orang itu. Para pengawal yang mendengar langkahnya terkejut. Salah seorang dari mereka segera meloncat surut dan bersiap menghadapi segala kemungkinan, sedangkan yang lain masih tetap mengacukan senjatanya kepada Rudita. Tetapi para pengawal itu menarik nafas panjang ketika mereka mendengar Agung Sedayu menyambut dirinya. "Jangan terkejut. Aku Agung Sedayu." "Agung Sedayu." Rudita mengulangi. Tetapi ia tidak beranjak dari tempatnya karena ujung senjata pengawal itu masih melekat di tubuhnya.
Lepaskan ia, berkata Agung Sedayu. Ia adalah putra Ki Waskita. Oh, para pengawal itu terkejut. Namun mereka pun kemudian melangkah surut sambil menyarungkan senjatanya. Dengan suara tertahan salah seorang dari mereka berkata, pantas. Ia memiliki ketenangan seperti ayahnya. Rudita tersenyum. Jawabnya, aku sama sekali tidak memiliki sesuatu seperti yang dimiliki oleh ayah. Aku bukan seorang yang mengagumkan seperti Agung Sedayu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak menanggapi kata-kata Rudita itu. Sambil melangkah mendekat bahkan ia bertanya, kau tahu bahwa kami berada di lembah ini? Rudita mengangguk. Jawabnya, ayah singgah ke rumah sebentar ketika ia berada di tanah perdikan menoreh. Bukankah ia datang bersamamu? Agung Sedayu heran mendengar pertanyaan itu. Justru karena itu sejenak ia termangu-mangu. Namun kemudian ia bertanya, jadi, kenapa kau datang kemari jika kau tidak ingin menjumpai Ki Waskita? Rudita menarik nafas dalam-dalam. Sekilas ia memandang kedua pengawal yang masih berdiri dengan penuh kebimbangan. Aku datang untuk melihat betapa manusia merupakan makhluk yang paling berbahaya bagi sesamanya. Di sini aku dapat melihat tabiat dari makhluk yang tertinggi di antara segala titah itu. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Ia sudah menduga bahwa Rudita akan mengatakannya. Meskipun demikian hatinya masih juga berdesir mendengarnya. Dalam pada itu kedua pengawal yang mendengar kata-kata itu pun terkejut pula. Tetapi mereka masih belum menangkap makna kata-kata Rudita itu. Dalam keraguan-raguan itu, maka Agung Sedayu pun kemudian berkata kepada kedua penjaga itu. Kembalilah ke tempat peristirahatan orang-orang tua itu. Katakan kepada Ki Waskita bahwa putranya berada di sini. Sebentar lagi ia akan datang menghadap. Apakah ada gunanya? Justru Ruditalah yang bertanya. Agung Sedayu seolah-olah tidak mendengar pertanyaan itu. Ia berkata selanjutnya kepada para pengawal. Pergilah sekarang. Kedua pengawal itu tidak mengerti persoalan apakah yang sebenarnya yang dihadapinya dengan kedua anak-anak muda itu. Tetapi mereka tidak membantah. Sepeninggal kedua orang itu Agung Sedayu berkata, jalan pikiranmu yang agak berbeda dengan cara berpikir mereka, akan dapat menimbulkan ketegangan jiwa. Tidak hanya dengan mereka. Jalan pikiranku pun berbeda dengan jalan pikiranmu, sahut Rudita. Tetapi aku dapat mengerti alasan-alasan dari tingkah lakumu. Bahkan sikapmu telah membuat aku menjadi semakin bimbang menghadapi kenyataan-kenyataan di sekitarku. Terhadap diri sendiri dan terhadap segala keputusan yang aku ambil, aku adalah seorang yang selalu ragu-ragu, cemas dan takut. Aku sadar sepenuhnya akan hal itu. Sementara itu kehadiran sikapmu membuat aku semakin bimbang. Rudita termangu-mangu sejenak. Kemudian katanya, bukan maksudku Agung Sedayu. Kita berdiri pada alas yang hampir sama di masa kanak-kanak. Manja, penakut, dan tidak tahu bagaimana berbuat bagi diri sendiri. Tetapi perkembangan yang terjadi kemudianlah yang berbeda. Kau telah menemukan dirimu yang sebenarnya dengan sepenuh keyakinan. Tetapi aku tidak. Kau adalah seorang pahlawan menurut ukuran orang-orang yang mendambakan olah kanuragan. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, tidak seorang pun yang akan menyebut aku sebagai pahlawan. Aku telah berdiri di antara dua sikap yang berlawanan. Satu kakiku ada di sebuah biduk, sedang yang satu lagi ada di dalam biduk yang lain. Dengan demikian aku tidak akan pernah melakukan sesuatu dengan baik, apalagi sempurna menurut penilaian pihak yang manapun juga. Rudita tersenyum. Ia melangkah beberapa langkah. Kemudian duduk di sebelah gundukan tanah yang masih basah. Di sini beberapa orang telah dikuburkan. Mereka telah mati terbunuh di medan ini. Mungkin tidak seorang pun yang akan mengharap kedatangannya. Sehingga kematiannya tidak menumbuhkan kepedihan bagi orang lain. Tetapi ada di antaranya yang telah menyiksa seseorang di sepanjang hidupnya. Mungkin seorang ibu sedang menunggu anak laki-lakinya yang sedang tumbuh dewasa. Mungkin kekasihnya. Tetapi anak muda itu mati di sini. Mungkin pula seorang istri yang mendukung bayinya menangis meratapi kepergian suaminya. Tetapi suaminya tidak akan pernah kembali. Cukup, tiba-tiba Agung Sedayu memotong. Hatinya benar-benar bagaikan tergores tajamnya pedang. Sesaat Rudita memandanginya.
lalu katanya. Tetapi itu merupakan tugas seorang prajurit, atau seseorang yang bertugas seperti seorang prajurit. Mereka tidak sekedar bertugas untuk membunuh, Rudita, bantah Agung Sedayu. Tetapi ada sesuatu yang melatar belakangi sikap itu. Barangkali sudah pernah aku katakan bahwa dengan membunuh seseorang akan dapat berarti menyelamatkan 10 orang. Ya, kau pernah mengatakannya. Tetapi aku masih tetap bersikap sama Agung Sedayu. Kau benar-benar sudah dicengkam oleh prasangka dan curiga. Tidak. Bukan prasangka dan curiga. Tetapi aku mendasarkan sikap itu pada pengalaman hidupku yang penuh kemunafikan ini. Aku tidak dapat ingkar bahwa dalam sikap yang tanpa berprasangka justru kitalah yang akan terjebak dalam kesulitan. Tetapi ternyata Rudita justru tersenyum. Katanya. Kuasa kegelapanlah yang telah mengaburkan penglihatanmu Agung Sedayu, kau tidak akan pernah mempunyai pengalaman yang cukup untuk menilai jiwa seseorang. Setiap orang mempunyai sudut pandangan dan sikap yang berbeda. Bahkan pada yang seorang itu pun sikap jiwanya mungkin akan berkembang. Seorang yang kau anggap akan membahayakan jiwa 10 orang, pada suatu saat mungkin justru akan menyelamatkan jiwamu sendiri. Tidak. Tidak, potong Agung Sedayu. Kau tidak pernah melihat segi-segi kehidupan yang penuh dengan persoalan ini. Kau mencoba melihat dunia hanya dari satu segi. Rudita menggelengkan kepalanya. Jawabnya. Kasih adalah rangkuman segenap segi kehidupan. Tetapi aku tidak mengatakan bahwa akulah yang sudah atau pernah mendasarkan hidupku seutuhnya pada kasih. Tidak. Aku juga tidak seperti kau dan orang-orang lain yang saling berbunuhan. Tetapi aku sedang berusaha dengan keyakinan yang bulat, bahwa aku akan mencobanya. Tetapi di langkah pertama aku pun sudah menjadi munafik. Aku dengan penuh curiga mempelajari bagian dari ilmu yang tertulis di kitab ayah itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah merasa tersiksa jika ia mengenang apa yang telah dilakukannya di peperangan itu. Dan kini Rudita justru datang membawa cermin dari sikap dan hidupnya yang penuh dengan cacat dan noda. Betapa pedihnya melihat segala macam cacat dan noda yang melekat di dalam hidupnya. Tetapi Agung Sedayu tidak dapat ingkar lagi. Betapapun pahitnya ia harus melihat di dalam cermin yang dihadapkan Rudita kepadanya. Beberapa saat keduanya saling berdiam diri. Rudita seakan-akan masih saja merenungi kuburan yang memanjang dan mayat-mayat yang masih belum dikuburkan. Seperti yang dikatakannya, ia ingin melihat dengan tuntas tabiat manusia yang merupakan makhluk tertinggi dari segala titah. Tetapi juga makhluk yang paling berbahaya bagi sesamanya. Betapa sakitnya hati anak muda itu. Bukan karena menyesali dirinya seperti Agung Sedayu. Tetapi ia melihat bahwa betapa masih jauhnya, bahkan hampir-hampir merupakan mimpi yang tidak dapat dijamah setelah terbangun dari tidur yang pulas, untuk dapat mencapai kedamaian yang sejati di antara sesama. Sementara itu Agung Sedayu pun masih tenggelam dalam penyesalan. Tetapi ia masih tetap seorang yang tidak berani mengambil sikap untuk menghadapi arus di dalam kehidupan di dunia ini. Ternyata keduanya telah tenggelam dalam arus angan-angannya masing-masing, sehingga mereka tidak menyadari berapa lamanya mereka merenung sambil berdiam diri. Keduanya tersadar ketika mereka mendengar langkah mendekat. Ketika mereka berpaling, maka mereka melihat Kiwaskita sudah berada beberapa langkah di belakang mereka. Rudita, sapa ayahnya. Rudita menarik nafas dalam-dalam. Katanya dengan nada datar. Aku sudah melihat, ayah. Aku mengerti, apakah yang kau maksud. Tetapi ini adalah kenyataan hidup yang harus aku hadapi. Aku tidak dapat lari dan menghindar. Karena aku masih ingin mempertahankan peradaban yang sudah berpuluh dan bahkan beratus tahun dibina oleh manusia. Tetapi di dalam pengenalanku, sepanjang sejarah kehidupan manusia yang mengaku peradabannya semakin tinggi, maka peperangan justru menjadi semakin dahsyat. Korban semakin banyak jatuh dan nyawa pun menjadi semakin tidak berharga, gumam Rudita. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku mengerti Rudita. Tetapi aku tidak tahu bahwa ada cara lain yang dapat aku tempuh untuk mencegah kejahatan yang semakin berkembang. Pendekatan yang akrab dan saling mengerti. Itu adalah wujud dari sikap yang sebenarnya akan membawa penyelesaian. Kiwaskita mengangguk-angguk. Tetapi katanya, kau benar. Tetapi aku pun tidak tahu
apa yang sebaiknya aku lakukan, jika aku datang dengan satu keinginan untuk mengadakan pendekatan hati dan mencoba untuk saling mengerti, tetapi tiba-tiba saja di leherku sudah dikalungkan jerat untuk mencekikku. Rudita berdesah. Ah, seperti Agung Sedayu, ayah selalu dihinggapi kecurigaan. Apakah ayah pernah mencobanya? Apa yang harus aku coba, Rudita? Orang-orang yang berkumpul di lembah ini adalah mereka yang telah mencuri pusaka-pusaka dari Mataram. Mereka di sini sedang mengadakan pembicaraan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran di Pajang dan di Mataram. Ayah belum pernah mencoba datang kepada mereka dengan sikap damai yang sebenarnya. Ketika pusaka-pusaka itu hilang dari Mataram, orang-orang Mataram telah melakukan pengejaran seperti orang berburu babi liar di hutan. Sudah tentu mereka akan menjadi semakin jauh dan bahkan memberikan perlawanan. Jadi, apa yang harus dilakukan? Menjelaskan kepada mereka. Sebaiknya Raden Sutawijaya datang dengan sikap damai, tanpa senjata dan tanpa prasangka. Memberitahu kepada mereka bahwa pusaka-pusaka itu masih diperlukan di Mataram. Tetapi yang terpenting bukan pusaka-pusaka itu. Adalah karena suatu maksud yang lebih dalam, maka pusaka-pusaka itu telah diambil dari Mataram. Nah, Raden Sutawijaya harus membicarakan bukan saja pusaka-pusaka itu sendiri, tetapi juga kemungkinan-kemungkinan yang dapat diberikan kepada orang-orang yang telah mengambilnya. Mereka akan menolak. Dan mungkin Raden Sutawijaya akan mereka tangkap dan mereka bunuh, karena Raden Sutawijaya adalah seseorang yang dianggap merintangi berdirinya kembali kerajaan Majapahit. Sebelumnya Raden Sutawijaya harus membuktikan bahwa ia tidak ingin melakukan kekerasan. Tentu ia tidak akan dibunuh. Prasangkalah yang telah menjauhkan manusia yang satu dengan yang lain. Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak dapat mengatasi jalan pikiran anaknya. Tapi ia pun tidak akan dapat menerimanya sebagai suatu sikap hidup. Meskipun demikian Kiwaskita berkata, "Baiklah Rudita. Aku akan memikirkannya. Marilah, kita pergi ke tempat sana, kita beristirahat setelah kelelahan." Tetapi Rudita menggelengkan kepalanya. Jawabnya, "Tidak ayah. Aku sadar bahwa aku tentu akan mengganggu mereka. Biarlah mereka menikmati kemenangan mereka dengan kebanggaan seorang pahlawan. Aku sudah puas jika Agung Sedayu dan ayah mendengar sikapku. Aku berterima kasih jika Agung Sedayu dan ayah dapat menyampaikannya kepada siapapun juga yang mau mendengarnya, setelah mereka puas mengagumi diri sendiri sebagai pahlawan-pahlawan perang." "Jadi apakah maksudmu sebenarnya datang kemari?" bertanya Kiwaskita. "Jika kau tidak ingin berada di antara kami, maka sebenarnya lebih baik bagimu untuk mengawani ibumu di rumah. Kepergianmu tentu akan menggelisahkannya. Aku sudah minta izin kepada ibu. Dan ibu telah mengizinkannya asal aku segera kembali. Dan aku pun akan segera kembali setelah aku melihat apa yang aku cemaskan itu telah terjadi." Kiwaskita menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah tidak akan dapat merubah sikap jiwani dari anak laki-lakinya yang hanya seorang itu, meskipun di dalam relung hatinya yang tersembunyi, Kiwaskita pun melihat kebenaran, meskipun tidak utuh. "Betapa sulitnya orang berpijak pada keyakinan," berkata Kiwaskita kepada dirinya sendiri. "Ayah," berkata Rudita kemudian. "Silahkan ayah dan Agung Sedayu untuk beristirahat. Biarlah aku berada di tempat yang aku pilih. Aku memang ingin tinggal untuk beberapa saat lagi di sini. Tetapi tidak di antara kalian." Agung Sedayu termangu-mangu. Namun justru Kiwaskitalah yang mengajak Agung Sedayu. "Marilah. Kita kembali. Biarlah pengawal itu kembali kepada tugasnya." "Pengawal yang mana?" bertanya Agung Sedayu. "Aku mengetahui kehadiran Rudita dari seorang pengawal." "Oh," Agung Sedayu mengangguk-angguk. Tetapi ia masih tetap ragu-ragu meninggalkan Rudita. "Tinggalkan aku seorang diri Agung Sedayu," berkata Rudita kemudian. "Kau akan merenungi mayat-mayat itu," berkata Agung Sedayu. "Dan kau akan berusaha memeras segala bibit belas kasihan di dalam hatimu untuk mendapatkan keterharuan yang paling dalam?" Rudita menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, "Apakah itu perlu dilakukan?" Agung Sedayu, yang paling mengharukan bukannya mayat-mayat yang berserakan atau anak istrinya yang menunggu di rumah. Tetapi yang harus diratapi adalah sikap manusia yang meningkatkan peradabannya dengan tingkah lakunya yang sulit dimengerti ini. Terasa sesuatu bergetar di dalam dada Agung Sedayu.
Tetapi ia tidak menjawab. Bahkan kepalanya telah tertunduk dalam-dalam, seolah-olah ia sedang merenungi dirinya sendiri. Tetapi Agung Sedayu itu terhenyak ketika Kiwaskita menggamitnya sambil berkata, "Marilah Agung Sedayu." Agung Sedayu masih termangu-mangu. "Rudita," berkata ayahnya, "sebenarnya aku ingin kau singgah di tempat peristirahatan kami sebentar. Kau akan bertemu dengan Kiai Gringsing, Ki Sumangkar yang terluka sangat parah, pamanmu Ki Argapati, Ki Jurumartani dan anak-anak muda seperti Raden Sutawijaya, Suandaru dan Prastawa." "Terima kasih ayah. Biarlah aku berada di sini. Jika aku menganggap perlu aku akan singgah. Jika tidak, aku akan segera kembali agar ibu tidak terlalu gelisah." Kiwaskita hanya dapat menggeleng-geleng kecil. Namun katanya kemudian, "Baiklah. Aku akan meneruskan istirahatku." Rudita hanya memandang saja ketika ayahnya dan Agung Sedayu meninggalkannya dengan ragu-ragu. Ia berdiri tegak di atas kuburan yang memanjang sampai kedua orang itu hilang di dalam bayangan kegelapan. Sepeninggal Kiwaskita dan Agung Sedayu, Rudita untuk beberapa saat masih merenungi keadaan. Di tempat itu ia ingin melihat betapa manusia dicengkam oleh kedengkian, ketamakan dan harga diri. Rudita tidak ingkar bahwa keinginan untuk mempertahankan diri adalah juga sifat manusiawi. Tidak ada kehidupan yang tanpa berusaha mengelakkan diri dari kematian. Namun yang dilakukan manusia kemudian bukannya sekedar mempertahankan hidupnya. Tetapi manusia dengan tamak ingin memanjakan hidup dan kecenderungan untuk menguasai lingkungannya. Dalam pada itu, Kiwaskita dan Agung Sedayu pun telah sampai di tempat peristirahatan mereka. Dengan heran Kiai Gringsing bertanya, "Di mana Rudita?" Kiwaskita menggeleng. Jawabnya, "Ia tidak bersedia singgah di tempat ini. Ia sekedar lewat dan merenungi peristiwa yang terjadi di lembah ini menurut sudut pandangannya." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Suandaru bergumam. Hidupnya mengambang di alam mimpi. Ia sama sekali tidak berani melihat kenyataan bahwa dunia ini berisi segala macam warna. Tidak semuanya putih dan tidak semuanya kuning. Ia berhenti sejenak, lalu, "Sebaiknya Kakang Agung Sedayu tidak banyak berbincang dengan Rudita." "Kenapa?" bertanya Kiai Gringsing. "Pada Kakang Agung Sedayu terdapat sifat-sifat yang hampir sama. Hanya kadarnya sajalah yang berbeda. Karena itu jika ia terlalu sering bertemu dan berbincang dengan anak itu, maka ia pun akan segera menjadi kehilangan gairah hidupnya dan kehilangan kenyataan hidup yang memang sudah kabur." "Ah," desah Kiai Gringsing, "kau terlalu berprasangka." "Tidak Guru. Aku berkata sebenarnya atas penglihatanku pada Kakang Agung Sedayu." Kiai Gringsing masih akan menjawab. Tetapi Agung Sedayu telah mendahului. "Suandaru benar Guru. Aku tidak perlu ingkar akan sifat-sifatku yang bimbang dan ragu-ragu. Mungkin benar, bahwa pada dasarnya aku mempunyai sifat-sifat yang sama dengan Rudita. Tetapi Rudita jauh lebih berani untuk mengambil sikap dari aku yang pengecut." "Sudahlah," berkata Kiai Gringsing. "Bukan saatnya untuk membicarakan pandangan hidup dan sikap jiwani di dalam keadaan seperti sekarang ini. Duduklah Agung Sedayu, beristirahatlah secukupnya. Sebentar lagi langit akan menjadi merah. Dan kita semua akan segera terlibat lagi dalam kerja, menyelesaikan mayat yang terbujur lintang dan masih belum sempat dimakamkan. Sementara kita masih harus memelihara agar yang terluka agak menjadi berkurang penderitaannya." Agung Sedayu tidak menjawab. Ia pun kemudian duduk di sebelah Ki Jurumartani yang nampaknya sedang merenungi keadaan. Raden Sutawijaya tidak berbicara sepatah kata pun. Agaknya ia sedang memikirkan sikap kedua murid Kiai Gringsing yang berbeda itu. Namun ia pun sedang melihat kepada dirinya sendiri. Apakah ia condong kepada sikap Agung Sedayu atau sikap Suandaru? Tetapi akhirnya Raden Sutawijaya menggeleng lemah sambil berkata di dalam hati, "Bukan saatnya untuk memikirkan pandangan hidup dan sikap jiwani di dalam keadaan seperti ini." Namun dalam pada itu, ternyata Sekar Mirah pun telah menangkap percakapan itu. Ia merasa semakin kecewa atas sikap Agung Sedayu. Jika semula ia merasa bangga mendengar bahwa Agung Sedayulah yang telah berhasil membunuh Ki Gede Telengan, Ki Tumenggung Wanakerti, dan melukai orang-orang penting lainnya, namun pada saat ia mendengar pembicaraan itu, maka kebanggaannya itu mulai mengabur.
Meskipun demikian, Sekar Mirah masih tetap ingin melihat Agung Sedayu mempunyai kelebihan dari anak-anak muda yang lain. Tidak merajuk dan penuh kebimbangan. Namun percakapan itu pun telah terhenti. Agung Sedayu kemudian bersandar sebatang pohon sambil memandang langit yang menjadi kemerah-merahan di sela-sela dedaunan. Dalam pada itu, lembah itu rasa-rasanya telah menjadi senyap. Sebagian terbesar dari para pengawal masih tertidur nyenyak. Hanya mereka yang bertugas sajalah yang masih berjaga-jaga dengan senjata tetap di tangan. Untuk mengatasi kantuknya, mereka berjalan hilir mudik di sela-sela pepohonan. Atau saling berbincang tentang pertempuran yang baru saja terjadi. Salah seorang dari mereka berkata, Agung Sedayu adalah orang yang aneh. Kawannya mengangguk. Jawabnya, sifatnya tidak dapat dimengerti. Sebenarnya ia adalah orang yang luar biasa. Ia telah berhasil membunuh beberapa orang terpenting. Ya. Dan saudara seperguruannya membunuh pula seorang. Itu pun karena ia sudah tidak berdaya. Kawannya tidak menjawab. Tetapi sebagian terbesar dari para pengawal memang mengetahui bahwa Kiai Kelasa Sawit sudah tidak berdaya pada saat ia bertemu dengan Suandaru. Adalah karena nasib yang buruk telah membawa Kiai Kelasa Sawit kepada anak muda dari Sangkal Putung itu, setelah Agung Sedayu tidak berhasil mengatasi kesulitan batin untuk membunuhnya. Namun dalam pada itu, para pengawal Sangkal Putung mempunyai sikap yang berbeda. Mereka merasa bangga bahwa Suandarulah yang telah membunuh Kiai Kelasa Sawit. Ternyata Suandaru telah mencapai tataran yang sangat tinggi di dalam olah kanuragan. Ia telah berhasil membunuh Kiai Kelasa Sawit. Padahal Ki Sumangkar hampir saja dibinasakan olehnya jika tidak ditolong oleh Agung Sedayu. Tetapi Ki Sumangkar masih diganggu oleh luka-lukanya yang terdahulu, sahut yang lain. Ya. Meskipun demikian dapat dipakai sebagai bahan imbangan. Betapa tingginya ilmu Kiai Kelasa Sawit. Kawannya tidak membantah. Kebanggaan itu memang hinggap di setiap hati para pengawal di Sangkal Putung dan di hati Suandaru sendiri. Karena itulah, maka ketika Prastawa kemudian bergeser di samping Suandaru, mereka berdua itu pun mulai saling berbisik tentang kematian Kiai Kelasa Sawit. Kiai Gringsinglah yang menjadi gelisah melihat sikap Suandaru. Ia seolah-olah tidak mau mengerti apa yang telah terjadi. Suandaru telah memperkecil arti keberhasilan Agung Sedayu. Agaknya ia menganggap bahwa Ki Gede Telengan dan Ki Tumenggung Wanakerti adalah orang-orang yang tidak banyak berarti. Tidak seorang pun yang pernah menjajaki ilmunya, berkata Suandaru. Mungkin ia tidak lebih dari seorang pemimpin kelompok dari Sangkal Putung. Ki Gede menoreh tidak dapat mengalahkan Ki Tumenggung, sahut Prastawa. Tetapi kaki Ki Gede sudah cacat. Itulah sebabnya, jawab Suandaru. Prastawa mengangguk-angguk. Kiai Gringsing meskipun tidak mendengar pembicaraan itu dengan jelas, namun ketajaman perasaannya, seolah-olah telah berhasil menangkap kata demi kata. Sebenarnya ia tidak berkeberatan seandainya Suandaru sekedar menganggap bahwa Agung Sedayu tidak memiliki kelebihan apapun daripadanya. Tetapi yang mencemaskan adalah, bahwa pada suatu saat telah terjadi ledakan keinginan untuk menjajaki seperti yang pernah terjadi atas Raden Sutawijaya. Mudah-mudahan tidak akan pernah terjadi, berkata Kiai Gringsing. Jika aku ada, aku akan mencegahnya dengan pengaruhku sebagai seorang guru. Tetapi jika pada saat mereka terpisah dari aku, terasa kegelisahan itu bagaikan meronta di dadanya. Dalam pada itu, Rudita yang tidak mau singgah di tempat peristirahatan para pemimpin dari Mataram, Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh itu pun telah berjalan menyusuri lembah. Ia sadar bahwa kematian yang mengerikan telah membuat udara lembah itu menjadi pengap. Dengan hati yang pedih, ia melangkah menjauhi tempat itu meskipun ia tidak segera kembali. Dengan kepedihannya itu ia pun kemudian memanjat tebing semakin tinggi dan kemudian duduk di atas sebuah batu padas merenungi lembah yang berbau kematian itu. Dalam penglihatan batinnya ia melihat ayahnya, Agung Sedayu, Kiai Gringsing, Ki Juru dan para pemimpin yang lain telah mengamuk membunuh sesama tanpa pertimbangan apapun juga, seperti mereka sedang menebas batang ilalang liar yang tumbuh di halaman rumahnya. Sementara itu, ternyata Ki Juru Martani telah mendapat beban perasaannya sendiri. Seperti Kiai Gringsing, ia pun digelisahkan oleh sifat-sifat Suandaru dan Agung Sedayu. Namun ia telah menghubungkannya dengan lingkungan yang lebih luas. Sikap kedua saudara seperguruan itu dapat tumbuh dimanapun juga.
Seperti yang pernah terjadi, bahkan beberapa kali. Perantau-perantau yang berdiri di jalan simpang, kadang-kadang telah saling bertengkar untuk memilih jalan. Dan yang masih nampak di pelupuk matanya adalah peristiwa yang baru saja terjadi. Pajang telah merobek-robek dirinya sendiri. Prajurit dan para senapatinya telah memilih jalan yang terpisah-pisah. Namun yang kemudian telah membenturkan mereka sebagai lawan yang harus saling membunuh yang satu dengan yang lain. Bahkan yang kemudian nampak telah menjalar ke saat-saat yang mendatang. Mungkin Pajang akan mengalami masa-masa yang lebih parah. Jika sebagian dari para pemimpin prajurit Pajang masih saja dicengkam oleh ketamakan dan pamrih pribadi, maka Pajang tentu akan terjerumus ke dalam keadaan yang tidak akan tertolong lagi. Sultan Hadiwijaya harus berbuat sesuatu, berkata Ki Juru kepada diri sendiri. Dan sekali lagi penyesalannya atas sikap Raden Sutawijaya melonjak di dalam hati. Tetapi agaknya Raden Sutawijaya sudah benar-benar berkeras hati untuk tidak mau datang ke Pajang. Sumpahnya telah membuatnya bagaikan membeku. Mataram harus menjadi sebuah negeri yang ramai. Baru ia akan datang ke Pajang dan berkata lantang kepada beberapa orang senapati. Aku mampu membuat hutan belantara itu menjadi sebuah negeri seperti yang aku katakan. Namun, Ki Juru ingin membawa beban itu sendiri betapapun beratnya. Ia tidak mau menambah persoalan di hati Raden Sutawijaya yang masih muda itu. Ketika kemudian matahari terbit, maka para pengawal segera bangkit meskipun terasa tubuh mereka masih sangat lelah. Berebutan mereka mencuci muka di belik yang terdapat di lembah itu. Kemudian mereka pun mulai dengan kerja mereka yang masih belum selesai, sementara yang lain mulai menyalakan api untuk merebus air dan menanak nasi. Dalam pada itu, maka para tawanan pun dikerahkan pula untuk membantu para pengawal menyelesaikan penguburan mayat yang masih tersisa. Namun pekerjaan itu tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Para pengawal masih harus memilih dan memisahkan para pengikut orang-orang yang merasa dirinya pewaris kerajaan Majapahit dan para pengawal dari Mataram, Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh. Raden Sutawijaya yang menunggui penguburan itu setiap kali menarik nafas dalam-dalam ternyata pengorbanan yang diberikan oleh Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh terlampau besar. Beberapa orang pengawal telah terbunuh di peperangan itu, sementara yang lain terluka parah. Meskipun korban terbesar adalah pihak Mataram sendiri, namun korban yang diberikan oleh Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh seakan-akan merupakan hutang yang sulit untuk dapat dikembalikan. Ternyata para pemimpin dari Mataram, Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh itu pun telah menyaksikan akhir dari peperangan di lembah itu dengan sikapnya masing-masing. Di antara mereka yang menyesali peristiwa itu, kecewa dan kecemasan menjelang masa depan Pajang dan Mataram, ada juga yang merasa dadanya penuh dengan gelora kebanggaan. Suandaru yang berdiri di atas gundukan tanah yang merah bersama Prastawa memandang kesibukan para pengawal dan para tawanan dengan gejolak perasaan masing-masing. Bagaimanapun juga ada perasaan getir di hati Suandaru. Beberapa orang pengawal kademangannya telah menjadi Banten. Mereka bersama-sama dengan para pengawal yang lain berangkat dari Sangkal Putung dengan dada tengadah. Mereka berpacu di atas punggung kuda bersama kawan-kawannya. Namun mereka tidak akan kembali bersama-sama seperti saat berangkat. Apalagi mereka tidak akan pernah bertemu lagi dengan keluarga dan sanak kadang. Agaknya berbeda dengan gelora perasaan Prastawa yang masih terlalu muda. Ia merasa bangga atas kehadirannya di peperangan mengemban tugas yang dibebankan oleh Ki Gede Menoreh kepadanya. Ia merasa berdiri di permulaan dari hari-hari yang akan dapat mengangkat namanya di antara para pengawal di Tanah Perdikan Menoreh. Jika pada kesempatan berikutnya aku dapat melakukan tugasku lebih baik, maka aku akan menjadi seorang kepercayaan Paman Argapati, berkata Prastawa di dalam hatinya. Mudah-mudahan para pengawal yang menyaksikan sikap dan kemenangan-kemenanganku di peperangan akan menceritakan kepada kawan-kawan yang lain. Apalagi aku mempunyai kelebihan dari para pemimpin pengawal yang lain, karena aku adalah kemenakan Ki Gede Menoreh dan kemampuan ilmu yang lebih tinggi. Tetapi berbeda dengan gejolak perasaan Prastawa, Ki Gede Menoreh merasa menyesal bahwa ia tidak berpesan kepada Prastawa untuk tidak mempergunakan gelar-gelar yang berbahaya. Pada dasarnya gelar gelatik neba atau pacar wutah tidak sesuai dengan dasar kemampuan sebagian dari para pengawal Tanah Perdikan Menoreh, sehingga sebenarnya dapat dipilih cara lain untuk dapat mengurangi korban. Namun semuanya sudah terjadi. Dan Ki Gede tidak dapat membebankan kesalahan seluruhnya kepada Prastawa yang masih muda itu.
Sementara itu, selagi para pengawal dan para tawanan sibuk menyelesaikan tugasnya, Rudita dengan hati yang luka melangkah meninggalkan lembah itu. Namun ia telah melihat betapa kelamnya dunia manusia yang sebenarnya. Pengalaman itu agaknya telah mengukuhkan sikap Rudita pada keyakinannya. Manusia harus mendapatkan pegangan hidup yang lebih baik daripada berjuang untuk mendapatkan kepuasan dan pemenuhan kebutuhan duniawi semata-mata, sehingga rela mengorbankan sesamanya, dengan penuh kesadaran bahwa ia harus berbiduk menempuh arus banjir bandang yang deras sekali. Dalam pada itu, maka pekerjaan para pengawal dan para tawanan pun berangsur menipis, sementara beberapa orang mulai mempersiapkan segala sesuatu yang harus mereka bawa kembali. Para pengawal Mataram dan Sangkal Putung akan menempuh perjalanan kembali ke Mataram, sementara para pengawal Tanah Perdikan Menoreh akan kembali ke Tanah Perdikan. Dengan pedih, para pengawal telah memberikan tanda-tanda khusus bagi kawan-kawannya yang terpaksa mereka kuburkan di lembah itu. Mungkin pada suatu saat mereka mendapat kesempatan untuk datang kembali bersama keluarga para korban. Karena betapapun juga, maka keluarga para korban tentu ingin sekali-sekali melihat bujur lintang dari sanak kadangnya yang gugur di peperangan. Beberapa orang dari mereka mencoba mengenali satu demi satu dengan isyarat tertentu. Akhirnya pekerjaan para pengawal di lembah itu pun dapat diselesaikan. Para pengawal dan para tawanan kemudian duduk beristirahat sambil menunggu saatnya mereka meninggalkan lembah itu. Dalam pada itu, Kiwaskita dan Agung Sedayu telah membicarakan apakah mereka akan kembali ke Tanah Perdikan Menoreh, atau langsung bergabung dengan pasukan Mataram dan Sangkal Putung. Kita berangkat dari Tanah Perdikan Menoreh Nger, berkata Kiwaskita. Karena itu kita akan kembali ke Tanah Perdikan Menoreh. Agung Sedayu memandang Kiwaskita sejenak. Namun Kiwaskita pun tertawa sambil meneruskan kata-katanya. Tetapi itu hanya akan menguntungkan bagiku. Aku memang akan minta diri untuk pulang kembali ke kampung halaman. Aku sudah terlalu lama pergi. Adapun Angger Agung Sedayu, terserahlah. Jika Angger Agung Sedayu ingin langsung bergabung dengan Kiai Gringsing dan kembali ke padepokan kecil itu, aku kira tidak ada salahnya. Sejenak Agung Sedayu berpikir. Namun tiba-tiba, katanya. Agaknya aku pun ingin mengantar para pengawal Tanah Perdikan Menoreh. Kita berangkat bersama-sama. Dan sekarang aku akan bersama mereka kembali, meskipun kemudian aku akan minta diri. Bagus Nger. Tetapi dengan demikian kau akan kembali seorang diri ke Sangkal Putung. Karena aku akan kembali ke padukuhanku dan melihat apakah Rudita sudah berada di rumah. Silahkan Kiwaskita. Kiwaskita sudah terlalu lama meninggalkan keluarga yang tentu memerlukan kehadiran Kiwaskita pula. Kiwaskita tersenyum. Katanya. Baiklah. Aku akan minta diri kepada semuanya. Dan jika Angger Agung Sedayu akan kembali ke Tanah Perdikan Menoreh, maka sebaiknya Angger juga minta izin lebih dahulu dari Kiai Gringsing. Agung Sedayu mengangguk. Jawabnya. Mudah-mudahan guru tidak melarang. Keduanya pun kemudian menyampaikan maksudnya kepada para pemimpin dari Mataram dan Sangkal Putung, bahwa mereka akan berada di pasukan Tanah Perdikan Menoreh dan mengantarkan mereka kembali. Terima kasih, Ki Gede Menoreh menjadi gembira. Tetapi Prastawa tiba-tiba saja menjadi gelisah, ia merasa tidak senang akan keputusan Agung Sedayu untuk pergi bersama pasukan Tanah Perdikan Menoreh, meskipun ia tahu bahwa Agung Sedayu tidak akan terlalu lama berada di Tanah Perdikan itu. Orang-orang Tanah Perdikan Menoreh akan lebih banyak memperhatikannya daripada memperhatikan aku, meskipun yang dilakukan sebenarnya tidak terlalu penting. Tetapi berita kematian Ki Gede Telengan, Ki Tumenggung Wanakerti dan luka parah yang ditimbulkannya atas beberapa orang akan membuatnya menjadi sangat berbangga, seolah-olah ia telah melakukan pekerjaan besar yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Tidak seorang pun yang dapat menjajaki ilmu yang sebenarnya dari Ki Gede Telengan. Mungkin ia hanya sekedar mampu bermain kelewang. Hanya karena ia mempunyai beberapa pengikut, maka seolah-olah ia adalah seorang pemimpin yang mempunyai ilmu yang tinggi. Tetapi Prastawa tidak berani mengatakan sesuatu kepada pamannya. Apalagi karena Ki Gede nampaknya gembira menyambut keinginan Agung Sedayu untuk datang ke Tanah Perdikan Menoreh. Kiai Gringsinglah yang kemudian menjadi ragu-ragu. Sejenak dipandanginya Ki Juru Martani dan Raden Sutawijaya, seolah-olah ingin mendapatkan pertimbangan dari mereka. Tetapi nampaknya keduanya menyerahkan persoalannya kepada Kiai Gringsing sendiri.
Sementara Kiai Gringsing masih tetap ragu-ragu. Maka Ki Waskita pun melengkapi keterangannya dengan niatnya untuk bukan saja singgah di tanah perdikan Menoreh, tetapi ia minta diri untuk kembali ke kampung halaman. Aku tidak akan mengasingkan diri. Jika tenaga yang tidak berarti ini diperlukan, aku akan dengan senang hati dalang memenuhinya, berkata Ki Waskita kemudian. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Teringat olehnya tanggapan Ki Waskita atas sikap Raden Sutawijaya. Agaknya Ki Waskita kurang sesuai dengan beberapa segi persoalan yang dihadapi Mataram meskipun tidak disebutkannya dengan jelas. Namun sebagai seseorang yang memiliki penglihatan bagi masa datang, Ki Waskita melihat cahaya terang di atas bumi Mataram dan awan yang gelap di atas Pajang. Tetapi itu bukan berarti bahwa Raden Sutawijaya tidak dapat menempuh jalan yang baik sesuai dengan kedudukannya di hadapan Sultan Pajang. Ia adalah seorang anak, seorang murid dan seorang prajurit. Seperti yang dikatakan oleh Ki Jurumartani, bahwa sikap Raden Sutawijaya untuk tidak mau datang ke Pajang, telah membuatnya berbuat 3 kesalahan sekaligus. Menentang orang tua, melawan gurunya dan tidak taat menjalankan perintah panglima tertingginya. Tetapi Ki Waskita tidak berhak untuk memaksa Raden Sutawijaya melakukannya. Bahkan nasihat Ki Jurumartani pun tidak mempengaruhi sikapnya hanya karena harga dirinya. Sebenarnya lah bahwa Raden Sutawijaya tidak ingin memutus panglimanya. Tetapi ia akan membuktikan bahwa ia tidak hanya sekedar membual tentang alas Mentaok. Jika ayahnya sendiri, Ki Gede Pemanahan sanggup meninggalkan istana dan membuka hutan yang lebat dan liar itu, maka alas Mentaok memang harus menjadi sebuah negeri yang besar, sebesar kota Raja Pajang. Sejenak para pemimpin yang berkumpul di lembah itu merenungi saat-saat perpisahan itu. Namun akhirnya mereka tidak dapat mencegah keinginan Ki Waskita untuk singgah ke tanah perdikan Menoreh dan kemudian pulang kembali ke kampung halamannya, karena itu adalah haknya. Sedangkan mereka pun tidak dapat melarang Agung Sedayu yang ingin mengantar kembali para pengawal ke tanah perdikan Menoreh, karena ia pun telah berangkat bersama mereka menuju ke lembah itu. Kita akan berpisah, berkata Kiai Gringsing. Tetapi kau tidak akan terlalu lama meninggalkan Gelagah Putih seorang diri di padepokan kecil itu. Kata-kata Kiai Gringsing dapat menyentuh hati Agung Sedayu. Terbayang wajah Gelagah Putih yang bersih, yang gelisah menunggu kedatangannya. Meskipun di padepokan itu ada Widura, ayah Gelagah Putih sendiri, tetapi agaknya Widura tidak akan dapat bermain dengan Gelagah Putih seperti Agung Sedayu. Sementara anak-anak muda yang berada di padepokan itu pun tentu agak kurang gairah bekerja di sawah tanpa Agung Sedayu dan Kiai Gringsing. Tetapi kedatanganku di padepokan itu tanpa Ki Waskita, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Namun kemudian, meskipun demikian itu akan lebih baik bagi Gelagah Putih daripada tidak ada kawannya sama sekali. Ketika matahari turun semakin rendah, maka mereka yang berada di lembah itu pun segera bersiap-siap meninggalkan bekas arena pertempuran yang mengerikan. Rasa-rasanya mereka tidak ingin untuk kembali ke neraka itu. Beberapa orang kawan harus mereka tinggalkan di dalam hutan yang tentu akan segera kembali menjadi hutan yang sepi senyap melampaui kuburan biasa di tepi-tepi padukuhan. Tetapi mereka tidak akan dapat dengan cengeng menunggui kuburan yang sepi di hutan itu, karena kewajiban lain yang lebih besar sedang menunggu. Demikianlah, ketika bayangan senja sudah mulai nampak di langit, maka pasukan yang ada di lembah itu pun telah meninggalkan tempatnya kembali ke arah yang berlawanan. Pasukan Mataram dan Sangkal Putung menuju ke timur, sedangkan pasukan Tanah Perdikan Menoreh menuju ke barat. Betapa berat hati Pandanwangi. Rasa-rasanya ia masih ingin menangis melihat ayahnya berjalan ke arah yang lain. Tetapi ia bukan anak-anak lagi. Ia sekarang sudah menjadi seorang istri yang berada di dekat suaminya, sehingga ia tidak pantas lagi untuk menangis meronta karena ingin ikut ayah bepergian. Sejenak kemudian, maka kedua pasukan itu pun berjalan ke arah yang berlawanan. Pasukan Sangkal Putung di bawah pimpinan Suandaru berada di belakang pasukan Mataram yang dipimpin langsung oleh Raden Sutawijaya. Dalam perjalanan, Suandaru tidak dapat melepaskan diri dari pertanyaan yang terasa menggelitik perasaannya tentang Agung Sedayu. Apakah secara kebetulan ia mendapat lawan yang hanya besar namanya saja seperti Ki Gede Telengan dan Tumenggung Wanakerti? Atau memang Agung Sedayu benar-benar memiliki ilmu yang sangat tinggi? Mereka bukan orang-orang yang pantas dikagumi, berkata Suandaru di dalam hatinya. Ki Gede Telengan bukan orang berilmu tinggi, sedang Ki Tumenggung Wanakerti sudah kehabisan tenaga melawan Ki Gede Menoreh ketika ia harus bertempur melawan Agung Sedayu.
Demikian orang-orang lain yang dapat dikalahkan. Semuanya sudah harus bertempur lebih dahulu, sehingga sisa tenaga mereka tidak lagi mampu untuk melawan ilmu Agung Sedayu. Ternyata Kakang Agung Sedayu tidak mampu membunuh Kiai Kelasa Sawit yang masih mempunyai sedikit tenaga untuk menghindar, berkata Swandaru di dalam hatinya. Kebanggaan Swandaru karena ia telah berhasil membunuh Kiai Kelasa Sawit agaknya melampaui kekagumannya kepada Agung Sedayu yang sudah berhasil membunuh beberapa orang terpenting di antara lawan. Bahkan meskipun Swandaru sendiri tidak mengakui, ada semacam perasaan iri bahwa Agung Sedayu telah mendapat kesempatan-kesempatan yang dapat mengangkat namanya di antara beberapa orang yang dianggapnya tidak mengerti persoalan yang sesungguhnya. Mereka mengira bahwa ilmu Kakang Agung Sedayu sudah mencapai langit lapis 7, berkata Swandaru di dalam hatinya. Padahal semuanya itu terjadi karena kebetulan. Jika benar ia dapat membunuh Kitu Menggung Wanakerti dalam keadaan wajar, maka ilmunya sudah menyamai Raden Sutawijaya dan juga Ki Gede Menoreh sendiri. Sementara semuanya itu terjadi karena kesalahan Kitu Menggung Wanakerti. Ia sudah lelah saat ia harus bertempur melawan Raden Sutawijaya, kemudian kehilangan seluruh tenaganya dirampas oleh pertempurannya melawan Ki Gede Menoreh. Di saat ia kehabisan tenaga itulah, ia berhadapan dengan Kakang Agung Sedayu. Tetapi Swandaru tidak mengatakannya kepada Kiai Gringsing. Ia merasa bahwa gurunya tidak akan senang mendengar pertimbangan itu, karena Agung Sedayu adalah murid yang sangat dekat dengan gurunya itu. Di perjalanan ke Tanah Perdikan Menoreh, Prastawa mempunyai dugaan serupa. Meskipun kadang-kadang ia ragu-ragu, bahwa Agung Sedayu mungkin memang mempunyai kelebihan dari dirinya sendiri dan saudara seperguruannya, Swandaru, namun ia condong untuk menganggap bahwa yang terjadi di peperangan adalah kebetulan. Nasibnya memang baik. Terjadi beberapa kali kebetulan, bahwa lawan-lawan Agung Sedayu adalah orang-orang yang memang sudah akan mati. Ia tinggal mendorong saja ke dalam lubang kuburnya masing-masing, berkata Prastawa di dalam hatinya. Berbeda dengan kedua anak-anak muda itu, diam-diam Sekar Mirah mengagumi apa yang telah dilakukan oleh Agung Sedayu. Ia menganggap bahwa Agung Sedayu memang seorang laki-laki yang memiliki kelebihan dari anak-anak muda sebayanya. Namun Sekar Mirah pun masih juga kecewa, bahwa Agung Sedayu mempunyai penyakit cengeng. Setiap kali ia selalu dicengkam oleh keraguan-raguannya untuk bertindak lebih jauh. Di medan perang itu ia telah kehilangan kesempatan untuk membunuh dua orang, yang adalah orang terpenting di medan perang yang sebenarnya bukan merupakan kepentingannya mutlak, ia hanya sekedar membantu saja. Tetapi jika benar ia telah membunuh pemimpin-pemimpin itu, maka ia telah berhasil berbuat jauh lebih baik dari Raden Sutawijaya sendiri. Tanggapan yang berbeda-beda telah bergejolak di dada mereka yang telah mengenalnya. Ada yang mengaguminya. Tetapi banyak pula yang menjadi kecewa. Justru di saat-saat yang menentukan Agung Sedayu bagaikan telah kehilangan pegangan. Sementara itu, kedua pasukan yang berpisah itu berjalan semakin jauh. Matahari menjadi semakin rendah. Dan senja pun menjadi semakin suram. Pasukan Mataram dan Sangkal Putung betapapun letihnya, namun mereka merasa bangga dengan pusaka-pusaka yang telah mereka dapatkan kembali. Dengan demikian, maka mereka tidak sia-sia setelah berjuang dan memberikan pengorbanan yang cukup besar. Namun Raden Sutawijaya tidak dapat melupakan jasa pasukan pengawal dari Sangkal Putung dan Tanah Perdikan Menoreh. Bantuan yang besar yang diberikan bukannya yang pertama kali. Beberapa kali Ki Agapati telah memberikan bantuan untuk perjuangan yang cukup besar. Dengan kembalinya pusaka-pusaka terpenting itu, maka Raden Sutawijaya tidak lagi selalu dicengkam oleh kecemasan, jika setiap saat ayahandanya Sultan Pajang bertanya tentang pusaka-pusaka itu. Dengan demikian, maka tidak banyak orang yang mengetahui bahwa kedua pusaka itu pernah hilang dari Mataram. Mungkin ada beberapa orang perwira prajurit Pajang yang oleh jalur sikapnya berpihak kepada orang-orang yang berada di lembah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, yang mengetahui bahwa pusaka-pusaka itu telah hilang dari Mataram. Tetapi mereka tidak akan berani mengatakannya karena mereka tidak mendapat keterangan resmi mengenai hal tersebut. Namun demikian, nampaknya usaha orang-orang yang memusuhi Mataram tidak terhenti karena kegagalannya. Beberapa orang yang berhasil lolos dari pertempuran maut di lembah itu, dengan cepat berusaha untuk memberikan laporan kepada pemimpin mereka yang tersembunyi di antara prajurit-prajurit Pajang. Ternyata bahwa mereka pun telah bekerja dengan cepat.
Mereka telah mengambil suatu cara baru untuk melakukan perjuangan lebih jauh tanpa orang-orang lain yang ternyata telah dihancurkan oleh Mataram di lembah yang tersembunyi itu. Orang yang disebut Kakang Panji itu pun merasa kehilangan banyak kawan dalam perjuangannya. Tetapi ia sama sekali tidak mau melangkah surut. Tanpa menunggu saat-saat pasowanan, maka mereka pun telah menyampaikan berita yang sangat mengganggu perasaan Sultan Hadiwijaya, justru saat kesehatan Sultan Hadiwijaya sangat mundur. Kehadiran seorang perwira ke dalam biliknya pada saat yang khusus itu telah mengejutkan. Apalagi ketika perwira yang menjadi alat Kakang Panji itu menyampaikan berita yang menggoncangkan hati. "Apakah kau sudah mendapat keterangan yang pasti?" "Hamba, tuanku. Meskipun masih perlu dicari kebenarannya. Tetapi jika tuanku berkenan mengirimkan 1-2 petugas sandi pada saat-saat sekarang ini, maka tuanku akan mengetahui bahwa Mataram benar-benar telah menyiapkan sepasukan prajurit yang kuat." Sultan Hadiwijaya sebenarnya tetap tidak percaya bahwa Mataram benar-benar ingin menyusun kekuatan untuk melawannya. Karena itu maka jawabnya, "Baiklah Senapati. Besok atau lusa aku akan memberikan perintah itu." "Ampun tuanku. Jangan besok atau lusa. Sebaiknya tuanku dapat memberikan perintah sekarang. Malam ini lebih baik. Selambat-lambatnya besok pagi, petugas itu harus sudah berada di Mataram." Sultan Hadiwijaya menarik nafas dalam-dalam. Ia merasa sangat sedih mendengar laporan itu. Bukan saja jika laporan itu benar, tetapi bahwa seorang senapati telah dengan bernafsu melaporkan kepadanya pada saat yang khusus itu, tentu bukannya tanpa maksud. Apalagi Sultan sebenarnya telah mempunyai dugaan bahwa ada beberapa orang yang tidak senang melihat perkembangan Mataram. Namun dalam pada itu, Sultan pun ragu-ragu bahwa memang mungkin sekali Mataram mempersiapkan diri dengan pasukan yang kuat. Tentu bukan maksudnya untuk melawan dirinya. Tetapi sejak Ki Gede Pemanahan meninggalkan istana, telah membayang di dalam batinnya, tekad Ki Gede yang diteruskan oleh putranya Danang Sutawijaya untuk membangun sebuah negeri yang ramai. Negeri yang dipersiapkan bagi masa depan setelah pemerintahan Pajang ditinggalkannya. Sultan Hadiwijaya pun seolah-olah telah melihat masa-masa yang tidak terlalu panjang lagi baginya. Ia sudah mulai sakit-sakitan dan kesehatannya justru semakin menurun. Usaha yang bermacam-macam sudah dilakukan. Namun seakan-akan garis batas itu pun sudah banyak membayang di hadapan perjalanan hidupnya. Dan sekarang, malam itu datang seorang senapati yang melaporkan bahwa Mataram telah siap dengan pasukan yang kuat. Sultan tidak akan mengecewakan perwiranya. Dalam ketidakpastian, Sultan juga mempertimbangkan bahwa mungkin maksud perwira itu justru baik. Karena itu, kepada pengawal yang bertugas, Sultan memerintahkan memanggil beberapa orang senapati menghadap di dalam bilik pembaringannya, karena kesehatannya benar-benar terganggu. Beberapa orang pemimpin pemerintahan dan senapati pun segera menghadap, termasuk perwira yang memberikan laporan tentang kegiatan yang meningkat di Mataram. "Aku akan mengirimkan petugas sandi untuk membuktikan keadaan ini," berkata Sultan kepada para pemimpin yang menghadap. Sebenarnya perwira yang memberikan laporan itu menjadi kecewa bahwa Sultan telah memberikan perintah terbuka. Namun itu akan lebih baik daripada tidak sama sekali. Pada malam itu juga Sultan telah menentukan 2 orang yang besok pagi-pagi harus pergi ke Mataram, dengan perintah, hari itu juga mereka harus sudah berada di Mataram dan melihat perkembangan keadaan. "Besok pagi-pagi aku akan memberikan pesan. Karena itu, sebelum mereka berangkat, mereka berdua harus langsung datang menghadap aku," perintah Sultan kemudian. Para senapati dan pemimpin pemerintahan pun kemudian mohon diri dengan kegelisahan di dalam hati. Namun sebenarnya lah bahwa tindakan Sultan itu bukannya tanpa maksud. Ia sadar bahwa Mataram tentu benar-benar telah mengadakan suatu kegiatan keprajuritan, meskipun ia tetap tidak merasa cemas sama sekali bahwa kegiatan itu ditujukan kepada Pajang. Meskipun demikian, kesan yang akan timbul tentu kurang menyenangkan bagi para pemimpin Pajang. Sepeninggal para senapati dan para pemimpin pemerintahan dari biliknya, Sultan Hadiwijaya yang sakit itu pun kemudian memanggil seorang abdi yang paling dekat. Ia bukan seorang prajurit, bukan pula seorang yang mengerti tentang seluk-beluk pemerintahan. Tetapi ia adalah seorang yang setia, yang mengerti perasaan momongannya. Orang tua itu pun menghadap dengan ragu-ragu. Beberapa kali ia mengusap matanya yang masih mengantuk, karena demikian ia terbangun, dengan tergesa-gesa ia menghadap ke dalam bilik Sultan Hadiwijaya.
Mendekatlah paman, desis Sultan Hadiwijaya yang duduk di bibir pembaringannya. Abdi yang sudah tua itu pun bergeser mendekat sambil menyembah. Hamba, tuanku, sahutnya. Hamba terkejut mendapat perintah untuk menghadap di malam begini. Apakah ada sesuatu yang penting tuanku? Kendil Wesi, desis Sultan Hadiwijaya. Mendekatlah. Mendekatlah. Aku ingin berbicara perlahan-lahan sekali, sehingga tidak seorang pun akan dapat mendengar. Kendil Wesi yang tua itu menjadi semakin berdebar-debar. Selangkah ia bergeser maju, sehingga tangannya sudah menyentuh kain panjang Sultan Hadiwijaya. Dengarlah baik-baik Kendil Wesi. Apakah kau ingat Danang Sutawijaya? Oh, ampun tuanku. Hamba tidak akan melupakan momongan hamba itu. Meskipun Raden Sutawijaya pergi tanpa memberikan pesan apapun juga kepada hamba, meskipun Raden Sutawijaya seolah-olah telah melupakan hamba pula, tetapi hamba adalah pemomongnya pada masa kecilnya. Sultan Hadiwijaya mengangguk-angguk. Kemudian, katanya, baiklah Kendil Wesi. Jika kau masih setia kepada momonganmu, apakah kau mau melakukan suatu tugas yang mungkin sangat berbahaya bagimu? Oh, maksud tuanku? Kau tentu mengerti, di manakah letak Mataram. Mengerti tuanku. Hamba mengerti, meskipun hamba belum pernah pergi ke Mataram. Tetapi di masa muda hamba pernah bertualang di alas Mentaok. Dari beberapa orang hamba pernah mendengar cerita tentang Mataram dan arahnya. Kau akan aku perintahkan pergi ke Mataram. Oh, orang tua itu mengerutkan keningnya. Kau akan berangkat malam ini. Malam ini tuanku? Ya. Kau harus bertemu dengan momonganmu. Orang tua itu masih termangu-mangu. Kendil Wesi, berkata Sultan kemudian. Ada segolongan orang-orang Pajang yang tidak senang melihat perkembangan Mataram. Mereka berusaha menemukan kelemahan-kelemahan Sutawijaya yang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menyebut bahwa Sutawijaya akan memberontak. Oh, wajah Kendil Wesi menjadi tegang. Tetapi apakah memang demikian tuanku? Sultan Hadiwijaya mengerutkan keningnya. Kemudian sambil menepuk bahu Kendil Wesi ia berkata. Tentu tidak Kendil Wesi. Itulah sebabnya aku ingin memerintahkan kau pergi malam ini juga. Besok pagi-pagi aku akan memerintahkan 2 orang petugas sandi untuk pergi ke Mataram. Mereka harus melihat, apakah di Mataram benar-benar telah disiapkan pasukan yang kuat. Meskipun seandainya benar ada sepasukan yang kuat di Mataram, aku yakin, tentu tidak akan diarahkan kepadaku. Meskipun demikian, jika petugas sandi itu benar-benar melihat kegiatan pasukan yang kuat, maka laporannya di hadapan para senapati dan terlebih-lebih lagi dalam pasowanan, yang dihadiri para adipati, akan dapat memberikan kesan yang semakin buruk tentang Mataram. Dalam keadaan yang demikian, aku akan mengalami kesulitan untuk mencegah para pemimpin keprajuritan Pajang dan para adipati untuk mengambil sikap yang keras. Kendil Wesi mengerutkan keningnya. Dengan tatapan mata yang aneh ia memandang wajah Sultan Hadiwijaya. Namun ketika Sultan pun memandanginya pula, cepat-cepat Kendil Wesi menundukkan kepalanya. Namun Sultan Hadiwijaya seolah-olah telah menangkap makna yang tersirat pada pandangan mata Kendil Wesi. Karena itu, sekali lagi ia menepuk bahu orang tua itu sambil berkata, Kau benar Kendil Wesi. Bukankah kau ingin mengatakan, bahwa aku sekarang tidak lagi mempunyai kemampuan untuk menentukan sikap? Kau tentu akan mengatakan bahwa aku memang sudah berubah. Dan aku memang sudah berubah. Aku sekarang bukan lagi kerbet yang bertualang dengan wajah gembira, melintasi lembah dan mendaki gunung. Berkelahi melawan bahaya yang menghambat perjalanan, dan berjuang melawan alam dalam masa penempaan diri. Bukan pula Adipati Pajang yang bergelora mempersatukan bekas wilayah Demak, dan bahkan yang bercita-cita untuk mewujudkan kebesaran Majapahit. Bukan Kendil Wesi. Aku adalah orang yang lemah seperti yang kau bayangkan di dalam angan-anganmu. Ampun tuanku, Kendil Wesi membungkuk dalam-dalam seolah-olah ingin mencium kaki Sultan Hadiwijaya. Bukan maksud hamba mengatakan demikian. Sultan Hadiwijaya menarik pundak Kendil Wesi sambil tersenyum. Kau benar Kendil Wesi. Aku tidak mempunyai wibawa lagi sekarang. Ampun tuanku. Sebenarnya tuankulah yang telah melepaskan kewibawaan itu atas kehendak tuanku sendiri. Aku mengerti. Tetapi apakah yang dapat aku perbuat sekarang ini?
Putraku laki-laki satu-satunya, Benawa, tidak mencerminkan sikap seorang kesatria yang pantas memegang kekuasaan di Pajang. Meskipun ia seorang anak muda yang luar biasa dalam penguasaan ilmu kanuragan, tetapi ia sama sekali tidak tertarik untuk mengikuti dan mempelajari ilmu pemerintahan. Sekali lagi tatapan mata Kendil Wesi yang aneh menyambar wajah Sultan Hadiwijaya. Dan sekali lagi Sultan berkata, "Aku merasa bahwa aku telah membuatnya kecewa. Aku kurang menghargai ibunya, karena aku telah terlibat dalam pemanjaan nafsu, sehingga di samping ibu Benawa, aku mempunyai hubungan dengan banyak sekali perempuan lain. Dan aku tentu tidak akan dapat ingkar, bahwa itu adalah salahku." Kendil Wesi tidak menyahut. Kembali kepalanya menunduk memandang ujung kaki Sultan Hadiwijaya yang duduk di bibir pembaringannya. "Kendil Wesi," berkata Sultan Hadiwijaya kemudian, "sebenarnya lah bahwa aku masih mempunyai harapan. Jika Benawa memang tidak tertarik sama sekali kepada pemerintahan, dan seperti yang beberapa kali dikatakan meskipun tidak berterus terang, namun rasa-rasanya ia lebih senang menyerahkan pimpinan pemerintahan kepada kakak angkatnya, Senapati Inggalaga di Mataram." Kendil Wesi menarik nafas panjang. Ia bergeser maju setapak sambil meraba kaki Sultan Pajang. Katanya, "Ampun tuanku. Apakah kata orang tentang tuanku, jika tuanku menyerahkan kekuasaan kepada putra angkat tuanku, sedangkan tuanku masih mempunyai seorang putra laki-laki?" Sultan menepuk pundak orang tua itu lagi sambil berkata, "Tentu aku akan menawarkannya kepada Benawa. Dan aku akan minta jika ia menolak, biarlah ia menolak di Paseban, sehingga para pemimpin pemerintahan, para panglima dan senapati, para adipati dan setiap orang mengetahui bahwa Benawa memang sudah menolak atas kehendak sendiri." Kendil Wesi tidak menjawab. Ia dapat mengerti jalan pikiran Sultan Hadiwijaya. Tetapi jika benar demikian, maka akan banyak persoalan yang masih harus dibenahi. Sultan Hadiwijaya adalah menantu Sultan Demak terakhir. Sementara itu, masih ada menantu-menantu yang lain yang mungkin akan mempersoalkannya, jika tahta itu jatuh ke tangan anak pemanahan. Tetapi Kendil Wesi tidak mengucapkannya. Ia adalah abdi yang setia. Dan ia adalah pemomong Danang Sutawijaya. Meskipun nalarnya agak cemas jika Sutawijaya itu menerima uluran tangan ayahanda angkatnya, namun perasaannya ikut bergembira. Jika ia harus dan wenang memilih, ia memang memilih Sutawijaya dari Benawa yang seakan-akan sama sekali tidak mempedulikan pemerintahan. Justru karena ia kecewa atas sikap ayahandanya. "Karena itu Kendil Wesi," berkata Sultan kemudian, "sekarang aku minta kepadamu. Pergilah ke Mataram." Kendil Wesi mengangguk lemah. Tetapi kesetiaannya telah mendorongnya untuk menjawab, "Ampun tuanku. Hamba akan menjalankan segala perintah tuanku." "Terima kasih. Pergilah dan katakan kepada Senapati Inggalaga, bahwa ia harus menghapuskan kesan kegiatan keprajuritan yang berlebih-lebihan itu. Agaknya orang-orang Pajang selalu mencari kelemahan-kelemahan yang ada padanya, sehingga ada juga yang telah mendengar apa yang telah dilakukannya. Katakan kepada Sutawijaya bahwa besok petugas sandi itu sudah akan berada di Mataram." "Hamba tuanku. Hamba akan pergi malam ini." "Hati-hatilah Kendil Wesi. Kau sudah tua. Jangan terlalu kencang berpacu. Angin malam kadang-kadang dapat membuat seseorang terganggu pernafasannya." "Hamba akan berhati-hati tuanku. Hanya kau yang mengetahui perintahku kepadamu ini." Kendil Wesi membungkuk dalam-dalam sambil menyembah. Katanya, "Rahasia ini akan hamba bawa sampai batas hidup hamba. Hamba akan pergi seorang diri ke Mataram." Kendil Wesi pun kemudian mohon diri. Sambil mencium kaki Sultan Pajang ia berkata, "Hamba akan berusaha bertemu dengan putra tuanku di Mataram, apapun yang harus hamba lakukan." "Pergilah, tetapi ketahuilah, bahwa jalan yang akan kau tempuh adalah jalan yang panjang dan berbahaya. Apalagi jika para prajurit di pintu-pintu gerbang mengetahui, atau mencurigai kepergianmu. Hamba akan mencari akal melepaskan diri dari para petugas di pintu gerbang. Hanya di pintu gerbang utama sajalah para prajurit berjaga-jaga sepenuhnya. Sedangkan di pintu butulan, hanya sekali-kali saja 1-2 orang peronda melaluinya." Sejenak kemudian maka Kendil Wesi itu pun telah meninggalkan bilik pembaringan Sultan Hadiwijaya.
Ketika prajurit yang bertugas berjaga-jaga di longkangan bertanya kepadanya, apa saja yang dilakukan di dalam bilik Sultan sehingga sedemikian lamanya, maka sambil tersenyum Kendil Wesi yang tua itu berkata, Sultan marah-marah. Aku tidak dapat lagi memijit kakinya seperti saat aku masih kuat beberapa tahun yang lampau. Kau memijit kakinya? Bertanya prajurit yang lain. Ya. Tetapi nampaknya tidak banyak berarti lagi. Prajurit itu tidak bertanya lagi. Mereka mengetahui bahwa Kendil Wesi termasuk abdi yang terdekat. Adalah wajar sekali bahwa Sultan memerintahkan orang tua itu untuk memijit kakinya. Kendil Wesi pun kemudian kembali ke dalam rumahnya yang juga berada di halaman bagian belakang Istana Pajang. Sejenak ia merenung, bagaimana caranya ia dapat keluar dengan seekor kuda. Tetapi aku harus melakukannya, gumamnya. Dengan sangat hati-hati, ia pun kemudian pergi ke kandang di belakang rumahnya. Gelapnya malam ternyata banyak membantunya. Apalagi para prajurit yang tidak lagi bekerja dengan sungguh-sungguh di Pajang, hampir tidak pernah meronda sampai ke tempatnya yang gelap dan tersembunyi di sudut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang dilakukan oleh orang tua itu. Keluarganya pun tidak mengetahui perintah yang diterima dari Sultan. Bahkan ia sempat menipu anaknya dengan mengatakan bahwa sahabat baiknya ternyata sakit keras, sehingga ia harus menengoknya malam itu. Kenapa ayah harus datang malam ini? Bertanya anak laki-lakinya. Mudah-mudahan ayah masih sempat bertemu dengan orang itu dalam keadaan hidup. Hati-hatilah di rumah. Ayah tidak akan pergi terlalu lama. Tetapi ingat, karena aku tidak mohon diri kepada Sultan, jangan katakan kepada siapapun bahwa aku pergi. Katakan aku sakit di pembaringan. Sebab jika terdengar Sultan aku pergi tanpa pamit, leherku menjadi taruhan. Kau tahu? Anaknya mengangguk meskipun ia tidak mengerti kenapa ayahnya mempertaruhkan lehernya untuk sahabatnya itu. Namun, karena itulah maka anaknya pun akan tidak banyak pergi keluar rumah, agar ia tidak mendapat pertanyaan, kemana ayahnya pergi. Dengan hati-hati Kendil Wesi menuntun kudanya menuju ke gerbang butulan, di saat sepi ia dengan tergesa-gesa keluar dari regol butulan itu dan hilang di dalam kegelapan. Baru setelah agak jauh dari gerbang, ia pun meloncat ke punggung kudanya dan berpacu dengan kencangnya. Terasa angin malam yang menampar wajahnya bagaikan dinginnya air embun. Sambil berpacu orang tua itu merapatkan bajunya. Ketika ia menengadahkan wajahnya, nampak bintang bertaburan dari cakrawala sampai ke cakrawala. Awan yang tipis selembar hanyut di bawah angin yang lemah. Kendil Wesi menarik nafas dalam-dalam. Ia sudah menjadi semakin tua. Tetapi ia sadar bahwa tugas yang dilakukan itu adalah tugas yang sangat penting, terutama bagi keselamatan momongannya, Raden Sutawijaya. Meskipun Raden Sutawijaya telah lama pergi meninggalkan Pajang, dan seolah-olah telah melupakannya, tetapi ia adalah pemomong yang setia, yang mengasuh Senapati Inggalaga sejak kanak-kanaknya. Sementara itu, pasukan Mataram sedang menuruni kaki Gunung Merapi menuju ke Mataram bersama pasukan Sangkal Putung, pasukan yang memang merupakan pengawal segelar sepapan yang kuat, seperti dilaporkan oleh perwira Pajang kepada Sultan. Jika di esok harinya, petugas sandi itu pergi ke Mataram, maka mereka akan menjumpai pasukan yang kuat itu masih berada di dalam satu kesatuan. Apalagi pasukan Sangkal Putung. Sehingga pasukan itu memang akan dapat memancing pendapat bahwa Mataram sedang bersiap-siap menghadapi perang yang besar, dengan menyiapkan pasukan yang sangat kuat. Tanpa berprasangka, pasukan Mataram dan Sangkal Putung itu pun turun dengan cepat. Mereka memang ingin segera sampai ke Mataram. Di pagi hari mereka akan berkumpul, menerima segala macam pesan, perintah dan menghitung diri, sebelum mereka mendapat kesempatan untuk meninggalkan barak dan beristirahat di antara keluarga mereka masing-masing. Jika pada saat-saat yang demikian itu, petugas sandi dari Pajang menyaksikannya, maka laporannya akan dapat berbahaya bagi Mataram. Para senapati dan adipati di Pajang tentu akan segera menjatuhkan prasangka buruk jika petugas sandi itu melaporkan bahwa mereka memang melihat persiapan pasukan yang besar dan kuat di Mataram. Beberapa orang adipati yang memang sudah tidak sabar, akan dapat mendorong Pajang dengan bukti-bukti yang disaksikan oleh petugas sandi itu untuk memerangi Mataram dan menghancurkannya. Raden Sutawijaya sama sekali tidak mengira bahwa pasukannya akan dapat menjebaknya dalam kesulitan.
Menurut perhitungannya, prajurit-prajurit Pajang yang ada di lembah itu tentu tidak akan berani memberikan laporan dengan cara apapun juga kepada Pajang, karena justru dapat menimbulkan kecurigaan kepada mereka. Namun ternyata bahwa mereka masih mempunyai cara yang cerdik untuk membenturkan Pajang dan Mataram, sehingga kedua kekuatan itu akan hancur bersama-sama, sebelum kekuatan ketiga akan bangkit di atas timbunan mayat dari kedua pasukan yang berbenturan itu. Dalam pada itu, Kendilwesi berpacu sekencang-kencangnya menuju ke Mataram. Ia belum pernah pergi ke Mataram sebelumnya, tetapi ia sudah sering mendengar beberapa petunjuk, jalan yang manakah yang harus ditempuh untuk mencapai Mataram. Jalan yang tidak banyak terdapat di antara kedua tempat itu, sehingga Kendilwesi yang sering bertualang di masa mudanya, akan dapat dengan mudah menemukannya. Tetapi Mataram tidak terlalu dekat. Meskipun demikian, Kendilwesi merasa bahwa ia akan mencapai Mataram lebih dahulu dari petugas sandi yang baru akan berangkat di keesokan harinya, sehingga petugas sandi itu baru akan mencapai Mataram menjelang sore hari. Jika aku segera dapat menghadap Raden Sutawijaya, maka ia tentu akan sempat menghapus kesan itu, berkata Kendilwesi kepada diri sendiri. Perwira yang melaporkan kepada Sultan Pajang itu tentu tidak sekedar mengadu. Ia tentu mempunyai alasan dan bukti-bukti bahwa Mataram memang benar-benar telah bersiap. Namun kemudian telah tumbuh pertanyaan di dalam dada Kendilwesi itu. Tetapi jika benar demikian, apakah sebenarnya alasan Raden Sutawijaya untuk menyiapkan pasukan itu? Apakah ia pun mendapat keterangan yang salah, seolah-olah Pajang akan menyerangnya? Atau karena Raden Sutawijaya memang akan memberontak? Tetapi Kendilwesi itu menggelengkan kepalanya. Tidak. Momonganku tentu tidak akan memberontak melawan ayahandanya. Ia adalah anak yang baik, meskipun hatinya sekeras batu padas. Ia dapat membedakan, manakah yang baik dan manakah yang buruk dilakukannya. Namun karena itu, maka Kendilwesi menjadi semakin ingin cepat sampai ke Mataram. Ia ingin segera menyampaikan persoalannya kepada Sutawijaya, agar Senapati Inggalaga yang berkedudukan di Mataram itu segera dapat mengambil sikap. Dalam pada itu, bintang-bintang pun telah berjalan di garis edarnya. Semakin lama semakin condong ke barat. Kendilwesi yang tua itu merasa lelah juga ketika ia sampai ke daerah Prambanan, sehingga untuk beberapa saat lamanya ia beristirahat di pinggir kali opak, memberi kesempatan kudanya untuk minum dan makan rumputan segar. Menjelang fajar, aku harus meneruskan perjalanan. Mungkin pada saat matahari terbit, petugas sandi itu sudah berangkat dari Pajang. Tetapi meskipun demikian, aku tentu datang lebih dahulu dan memberi kesempatan Raden Sutawijaya mengambil sikap, sehingga para petugas sandi itu tidak mendapat kesan bahwa Mataram sedang mempersiapkan diri untuk bertempur melawan kekuasaan Sultan Hadiwijaya, berkata Kendilwesi kepada diri sendiri. Setelah penat-penat di tubuhnya berkurang, serta setelah mencuci muka dengan air kali opak yang bening, maka sebelum fajar, Kendilwesi telah meneruskan perjalanannya. Ia tidak menghiraukan lagi dinginnya malam. Bahkan setelah kudanya berpacu, maka keringatnya pun mulai menghangatkan tubuhnya kembali. Tidak banyak yang dijumpai Kendilwesi di perjalanan. Satu dua ia melihat orang-orang yang pergi ke sawah untuk menunggui air yang mengalir di parit yang akan dialirkan ke sawah secara bergilir. Namun dengan demikian Kendilwesi merasa bahwa perjalanannya ternyata cukup aman. Ketika matahari mulai membayang, maka Kendilwesi telah berpacu di jalur jalan yang menembus alas tambak baya. Namun nampaknya jalan itu pun cukup aman. Beberapa orang nampak berjalan dengan menjinjing hasil pategalan untuk dijual ke pasar. Bahkan sekali-sekali ia telah mendahului iring-iringan pedati yang menuju ke tempat yang lebih ramai untuk menjual hasil sawah. Kendilwesi tidak berpacu terlalu cepat agar perjalanannya tidak menarik perhatian. Tidak mustahil bahwa memang sudah ada petugas sandi yang memang dipasang di Mataram. Sehingga karena itu, maka orang tua itu berusaha untuk tidak menarik perhatian siapapun juga yang melihatnya. Saat burung-burung liar berkicau di pepohonan, maka Kiai Kendilwesi telah mendekati pintu gerbang Mataram yang sudah bangun dari tidurnya yang nyenyak. Kedatangan Kendilwesi memang tidak menarik perhatian. Ia pun tidak bertanya kepada siapapun, di manakah letak tempat tinggal Senapati Inggalaga karena ia sudah mendapat gambaran. Karena itu, maka berdasarkan pengenalannya atas petunjuk-petunjuk yang pernah didengarnya, maka ia pun berusaha mencari rumah Raden Sutawijaya. Dalam perjalanan di jalan-jalan kota, Kendilwesi menjadi heran. Tidak nampak persiapan-persiapan yang melampaui kewajaran.
Di gerbang, di tikungan dan di gardu-gardu, ia melihat jumlah pengawal yang justru nampak terlalu lengang. Apakah laporan itu keliru? Pertanyaan itu telah tumbuh di dalam hatinya. Namun justru karena itu, Kendilwesi ingin melihat banyak rumah-rumah besar yang nampaknya sebagai barak-barak pengawal didekatinya. Ia kadang-kadang memang melihat 1-2 orang pengawal di pintu gerbang, tetapi selebihnya sepi. Oh, ia menarik nafas dalam-dalam. Syukurlah, kalau Mataram sepi seperti ini. Jika petugas sandi itu datang, ia hanya akan melihat ketenangan yang damai. Tidak ada kesibukan pasukan dan apalagi persiapan perang yang mengancam Pajang. Dengan tanpa prasangka apapun, maka Kendilwesi pun kemudian mendekati regol yang menurut dugaannya, tentulah rumah Raden Sutawijaya. Rumah yang nampak sepi dan lengang, selain 2 orang penjaga di pintu gerbang dan sekelompok kecil di gardu di luar halaman. Ketika Kendilwesi mendekati gerbang, maka kedua orang pengawal yang bertugas itu pun melangkah maju dan menyapanya. Kendilwesi turun dari kudanya sambil membungkuk hormat. Dengan sareh ia pun kemudian bertanya. Apakah benar aku berada di gerbang istana Senapati Inggalaga? Penjaga itu ragu-ragu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Siapakah kau? Kisanak. Aku adalah pemomongnya saat Raden Sutawijaya masih sangat muda. Aku datang dari pedusunan yang jauh. Siapa namamu? Kendilwesi ragu-ragu. Dalam keadaan yang tidak menentu dalam hubungan Pajang dan Mataram, rasa-rasanya ia harus mencurigai setiap orang. Namun jika ia tidak berterus terang, maka Senapati tentu tidak akan mengenalnya. Siapa? Desak pengawal itu. Aku adalah Jaladara. Namaku Jaladara. Dan aku mohon diperkenankan menghadap. Pengawal itu masih ragu-ragu. Karena itu, maka dibawanya Kendilwesi menghadap pimpinan pengawal yang lebih tua daripadanya di Serambi Gandok. Apalagi pengawal yang lebih tua itu adalah bekas prajurit Pajang. Tiba-tiba saja ketika Kendilwesi menghampirinya, pengawal itu terkejut. Hampir di luar sadarnya ia berdesis. Kiai Kendilwesi. Oh, Kendilwesi terkejut. Namun kemudian ia pun mengangguk-angguk. Katanya. Kau Ki Lurah. Aku tidak menyangka bahwa aku akan dapat bertemu dengan Ki Parta di sini. Marilah. Ki Parta pun kemudian mempersilahkan Kiai Kendilwesi duduk di gardu di antara beberapa orang pengawal yang lain. Ki Lurah, berkata Kendilwesi. Aku memang datang dengan maksud yang khusus. Sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan momonganku, sehingga aku menjadi sangat rindu. Ki Lurah, apakah aku yang jauh datang dari Pajang dapat menghadap momonganku? Ki Parta mengangguk-angguk. Namun katanya kemudian. Minumlah dahulu Kiai. Para pengawal baru saja minum minuman hangat di pagi yang masih terasa dingin. Marilah. Silahkan. Kiai Kendilwesi termangu-mangu. Namun tiba-tiba saja timbullah kegelisahan di hatinya, karena ia masih belum menunaikan tugasnya sebaik-baiknya. Meskipun nampaknya Mataram belum benar-benar menunjukkan gejala seperti yang dicemaskan, tetapi sebaiknya ia menyampaikan semua pesan dan menyelesaikan segala tugasnya lebih dahulu. Karena itu, maka katanya. Terima kasih Ki Lurah, tetapi apakah aku dapat menghadap Raden Sutawijaya? Ki Parta tersenyum. Katanya. Raden Sutawijaya masih dalam perjalanan. Perjalanan? Ki Parta termangu-mangu sejenak. Namun kemudian, Kiai Kendilwesi, karena aku tahu, siapakah Kiai itu sebenarnya, maka baiklah aku memberitahukan apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Raden Sutawijaya. Baru saja utusannya telah datang menyampaikan pesan-pesannya. Kiai Kendilwesi termangu-mangu. Ki Parta pun kemudian menceritakan apa yang baru saja didengarnya dari utusan Raden Sutawijaya yang telah mendahuluinya. Sekarang Raden Sutawijaya dan pasukannya baru beristirahat. Sebentar lagi mereka akan melanjutkan perjalanan memasuki kota. Wajah Kiai Kendilwesi menjadi tegang. Ia pun kemudian sadar bahwa tentu ada hubungannya antara kedatangan pasukan Raden Sutawijaya dengan laporan yang diterima oleh Sultan Pajang. Adalah tidak mustahil bahwa laporan itu sengaja diberikan untuk memancing kekeruhan. Pada saat pasukan Raden Sutawijaya dan Sangkal Putung memasuki kota, atau saat-saat mereka membenahi diri,
maka petugas sandi dari Pajang akan melihatnya sebagai suatu persiapan pasukan yang besar yang diarahkan kepada Pajang. Tentu ada orang yang dengan licik sengaja memfitnah Raden Sutawijaya, berkata Kiai Kendil Wesi di dalam hatinya. Dalam pada itu Ki Parta menjadi heran. Tiba-tiba saja Kiai Kendil Wesi itu bagaikan merenungi persoalan yang sangat rumit. Ki Lurah, berkata Kendil Wesi kemudian. Sebenarnya memang ada pesan yang harus aku sampaikan kepada salah seorang pimpinan prajurit atau pengawal di Mataram. Tetapi pesan itu sangat khusus. Ki Parta tersenyum. Katanya. Baiklah. Biarlah kawan-kawanku meninggalkan aku barang sejenak. Barangkali Kiai Kendil Wesi akan menyampaikan pesan itu kepadaku. Para pengawal yang sudah terbiasa dalam tugasnya, dapat menangkap sikap yang mengandung rahasia dari Kiai Kendil Wesi. Karena itu maka mereka pun segera meninggalkan Ki Lurah Parta seorang diri bersama Kiai Kendil Wesi. Dengan hati-hati Kiai Kendil Wesi mengatakan tugas kedatangannya meskipun tidak dalam keseluruhan. Ada yang masih disembunyikan. Tetapi keterangannya cukup meyakinkan Ki Parta, bahwa sebaiknya Kiai Kendil Wesi segera menyongsong kedatangan Raden Sutawijaya justru sebelum memasuki kota. Ki Parta yang memang sudah mengenal Kiai Kendil Wesi itu pun sama sekali tidak berprasangka. Karena itu, maka ia pun kemudian berkata, Baiklah Kiai. Barangkali memang sebaiknya Kiai pergi menghadap Raden Sutawijaya. Jika demikian, maka aku mohon diri Ki Lurah. Aku akan langsung melanjutkan perjalanan menghadap Raden Sutawijaya. Tetapi Ki Parta pun tidak luput dari sikap hati-hati. Karena itu, maka katanya. Biarlah dua orang pengawal mengantarkan Kiai, agar Kiai tidak sesat jalan. Kiai Kendil Wesi tidak menolak. Ia pun menyadari keadaan yang serba suram dan tidak menentu. Karena itu, maka sikap hati-hati Ki Lurah itu pun dapat dimengertinya. Sejenak kemudian maka Ki Lurah pun telah memerintahkan dua orang pengawal untuk mengantarkan Kiai Kendil Wesi menghadap Raden Sutawijaya di peristirahatannya, justru sebelum pasukannya memasuki kota. Kiai Kendil Wesi yang tua itu pun segera berpacu bersama dua orang pengawal. Sementara itu, Kiai Kendil Wesi sudah mulai memperhitungkan para petugas sandi yang tentu sudah di perjalanan menuju ke Mataram. Dalam pada itu, dua orang petugas sandi masih berada di dalam bilik Sultan Hadiwijaya. Dengan gelisah mereka menunggu Sultan yang sedang mandi. Terlebih-lebih gelisah lagi adalah perwira yang memberikan laporan tentang kegiatan pasukan di Mataram. Sebenarnya ia ingin agar kedua petugas sandi itu segera berangkat. Menurut laporan yang diterimanya dari prajurit Pajang yang sempat melarikan diri, maka diperkirakan hari itu pasukan Mataram dan Sangkal Putung akan kembali memasuki kota. Jika petugas sandi itu sudah mendekati kota Mataram maka mereka tentu akan melihat kesibukan para pengawal yang memasuki baraknya. Para penjaga yang masih dalam keadaan siaga dan kesibukan-kesibukan lain yang dapat memberikan kesan bahwa Mataram memang sudah bersiap. Pasukan yang kuat sudah tersusun. Bahkan jika petugas sandi itu melihat kedatangan pasukan Mataram dan Sangkal Putung memasuki kota, maka itu akan dapat diartikan bahwa pasukan yang kuat itu baru saja pulang dari penempaan diri di gunung-gunung dalam rangka latihan jasmaniah menghadapi tugas-tugas yang sangat berat. Tetapi agaknya Sultan terlalu lamban. Kedua petugas yang sudah menghadap itu masih harus menunggu Sultan mandi dengan air panas yang masih sedang dijerang. Kenapa tergesa-gesa, berkata Sultan ketika para petugas itu menyembah sambil memohon pesan-pesan yang akan diberikannya. Petugas-petugas itu tidak berani memaksa. Mereka hanya dapat menundukkan kepalanya dan seperti yang diperintahkannya, mereka harus menunggu. Baru setelah Sultan selesai berpakaian, kedua petugas itu pun dipanggilnya mendekat. Kalian sudah siap untuk berangkat? Bertanya Sultan Hadiwijaya. Hamba, tuanku, sahut keduanya hampir berbareng. Baiklah. Kalian harus pergi ke Mataram. Mungkin kalian sudah mendengar tugas apakah yang harus kalian lakukan. Hamba, tuanku. Hamba memang sudah mendengar, jawab salah seorang dari keduanya. Baiklah. Lakukanlah tugas kalian baik-baik. Tetapi kalian harus dapat menilai keadaan sebaik-baiknya. Jika kalian bertemu dengan 1-2 orang pengawal di pintu gerbang, atau di barak-barak pengawal, itu bukan berarti bahwa Mataram sudah siap untuk berperang. Hamba, tuanku. Lakukanlah penelitian sebaik-baiknya.
Jika kalian menemukan pertanda bahwa Mataram memang sudah siap untuk berperang, apalagi ada pertanda kebencian terhadap Pajang, maka kalian jangan ragu-ragu untuk memberikan laporan. Hamba, tuanku. Nah, sekarang pergilah. Kau akan sampai di Mataram sebelum matahari turun dan hilang di balik gunung. Kedua petugas itu pun segera mohon diri. Dengan tergesa-gesa ia keluar dari istana, menghadap perwira yang telah lebih dahulu memberikan laporan tentang keadaan di Mataram. Kau tidur di dalam bilik Sultan, bentak perwira itu. Kedua petugas itu menjadi berdebar-debar. Kegelisahannya di saat ia berada di bilik Sultan kini bertambah lagi dengan kecemasan. Dengan suara bergetar salah seorang dari keduanya menjawab. Aku harus menunggu Sultan mandi. Kau dapat memohon petunjuk dan pesan-pesannya sebelum Sultan mandi, bentak perwira itu. Apakah aku dapat melakukannya jika Sultan memerintahkan aku menunggu, sahut yang lain. Perwira itu hanya dapat menggeretakkan giginya. Kemudian dengan geram ia berkata, cepat. Berangkatlah sekarang. Kau harus sampai di Mataram hari ini juga. Kedua petugas sandi itu pun segera mempersiapkan diri. Dengan bekal uang cukup mereka pun kemudian mulai dengan perjalanannya yang mendebarkan. Tanpa mempergunakan tanda-tanda pengenal bahwa keduanya adalah prajurit Pajang, maka keduanya pun berpacu menuju ke Mataram. Selagi kedua petugas sandi itu di perjalanan, maka Kiai Kendil Wesi telah mendekati pasukan Mataram dan Sangkal Putung yang sedang beristirahat. Di saat-saat pasukan itu sudah mengemasi diri untuk melanjutkan perjalanan, maka Kiai Kendil Wesi dengan kedua pengawalnya pun memasuki padukuhan. Kedatangan Kiai Kendil Wesi benar-benar telah mengejutkan Raden Sutawijaya. Pemomong tua itu telah lama tidak dijumpainya. Meskipun Sutawijaya tidak melupakannya, tetapi orang tua itu hampir-hampir tidak lagi mempunyai arti di dalam hidupnya. Namun kehadirannya telah mengingatkan Sutawijaya pada masa-masa kecil dan saat-saat ia tumbuh menjadi dewasa. Karena itu, maka kedatangan Kiai Kendil Wesi itu pun disambutnya dengan gembira. Kemarilah Kiai, berkata Raden Sutawijaya mempersilahkan Kiai Kendil Wesi duduk di serambi rumah yang dipergunakan untuk beristirahat. Kiai Kendil Wesi pun kemudian mendekatinya. Dengan serta-merta ia berjongkok memeluk kaki anak muda itu. Namun dengan tergesa-gesa Sutawijaya mengangkatnya untuk berdiri sambil berkata, duduklah di amben ini Kiai. Marilah. Aku masih momonganmu yang dahulu. Nampak mata orang tua itu menjadi basah. Sudah lama ia tidak bertemu dengan Raden Sutawijaya. Bahkan ia merasa bahwa ia sudah dilupakannya. Bersambung ke bab 208. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.